Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua host kondang SMTV. Iya, karena host memang ada dua coba. Dua-duanya, bukan satu-satunya ya. Bukan satu-satunya juga. Dua-duanya host di Soro Minang TV. Baru bisa insya Allah mungkin kalau lah maju banyak host-host yang lainnya hadir. Enggak terima host. Takut kehilangan pamor ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Oke, itu sana Soro Minang TV. Alhamdulillah di tanggal 9 Balik Juni 2022 edisi dialog publik insya Allah sebentar lagi kita mulai ya. Ya, karena sudah telat, harusnya kita on time jam 20.00. Ya, tapi nggak apa-apa karena memang berbagai macam tokoh-tokoh gitu itu kan juga ikut segede urus sebudes. Iya. Siap, kan? Jadi banyak Allah hadir tokoh-tokoh tapi gitu. penonton lah ada kok alun mulai. Iya, penasaran penonton ya. Penasaran penonton. Oke, di sana Soro Minang TV di rumah Sadonyong. Tentu kami seperti apa yang telah kami sampaikan flyer ke seluruh media sosial bahwasanya hari ini kita akan melakukan sebuah dialog publik kita yang ketiga, Udes. Yang ketiga. Insya Allah setiap akhir pekan Ahadnya jam 8 lebih kurang kita akan selalu melakukan dialog publik dan menghadirkan tokoh-tokoh orang awak khususnya jika memang kita perlu menghadirkan tokoh-tokoh dari dusana suku lain, insya Allah siap kita akan menghadirkan gitu. Tidak hanya orang Minang gitu. Tidak hanya orang Minang. Ya, tapi yang perlu orang Minang dulu. Yang perlu prioritas utama tuh, prioritas utama. Oke, dusana Soro Minang TV sadanya bagi dusana yang ada di Sekupang dan sekitarnya tiban wabil khusus jika ingin menyaksikan live streaming secara langsung bisa datang ke mana? Ke SM Cafe Kopi Jahe. SM Kopi Jahe. Iya. Lupa. Jangan lama ada ke kopi. Iya. Oke, di sana. Nah, bagi yang tidak bisa menyaksikan dialog publik itu, tentu bisa mengikuti live streaming kita di Facebook, YouTube, fanpage, Instagram, banyak media sosial Soro Minang TV ya. Banyak akses yang bisa diikuti oleh dosana yang tidak bisa hadir ke studio kita, dan yang pastinya tidak hanya dari Kota Batam, dari seluruh. Tadi siang hadir dari Kuala Lumpur, ada yang dari Kanada, Australia, dari Kanada, dari Sumatera Barat. Tapi sejauh-jauh negara itu tetapnya orang awak nama jaliak gitu. Iya. Karena TV kita TV Minang. Ya, Suara Minang. Oke, dosana. Ikutin terus live streaming kita di setiap program-program yang kita sajikan pada dusana sadonyo di Suara Minang TV. Suara orang awak. Oke, Mbak host, kita perkenalkan salah satu persatu dari narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pastinya beliau adalah orang tokoh-tokoh Minang ya yang sudah duduk di legislatif, dan ada yang calon. Pak kok calon? Memang lah pasti Pak Saiful beko atau Pak Mak Jafirman beko tuh. Bisa saja seluruh kita calon gitu. Tetapi seiring waktu berjalan kita kan udah tahu. Apa yang terjadi di tahun 2024 ya. Tapi yang pastinya belum pernah mencalon. Tapi bisa harus jadi karena ketua kami. Iya. Oke, di sana satu persatu insya Allah kita perkenalkan narasumber kita. Tapi sebelum kita perkenalkan, tentu kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber yang hadir di SM Cafe. Jadi ada yang mengecen Bang Ir, Iko adalah ILC ala SM Cafe gitu. Nah, jadi beko kalau ada yang memesan ikan asin lado hijau di belakang, siap-siap Bang Ir agak sedikit cin. Tapi itulah seninya dialog yang kita lakukan di SMKP. Yang pertama, Budes, Ibunda Zurniati, Bunda ya. Mas, kenapa menunjuk Bunda itu yang pertama? Karena jujur, awak mau undang Bunda kok, karena beberapa 1-2 jam yang lalu beliau terpilih sebagai ketua Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang. Wow, baru beberapa jam yang lalu. Ya.
Wah, luar Ucapan biasa. selamat dari Suara Minang TV dan seluruh pengunjung SMKP kepada Bundo Zurmiati yang telah terpilih menjadi Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang. Jadi rasanya Bu Os, Bu Des, kalau Bundo kita ndak kita undang raso-raso durako lah gitu. Sementara kita madon di Kecamatan Sekupang. Di kecamatan beliau gitu Di ya. Kecamatan beliau akan onde baralik orang di Nah, sekolah. kalau Ines tahu maksud Pak Hos mau undang Bundo itu, bapak-bapak itu tidak akan bisa tanpa Bundo-Bundo. Iya pasti, itu yang pasti. Yang kedua di Sekolah Bundo hadir Pak Irwansah, Dr. Irwansah. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Kepri yang sudah yang sampai kali ya. Sampai periode yang Pak. Sampai periode ya. Ah. Dan satu hal yang perlu Bu Des tahu, kalau memang Bu Des bakawan jo beliau, mengikuti beliau, beliau sudah deklarkan, nggak usah panggil Pak Le, Bang Ir. Wow. Betul kan Pak Ir? Masya Allah. Jadi Pak Dunsana Suara Minang TV yang di rumah ataupun yang ada di SMKV, mulai dari kini panggil Pak Irwansah Bang Ir. Bang Ir. Assalamualaikum Pak Ir. Bukan muda ya, tapi abang. Bang ya. Bang. Ketua orang awak peduli dia sekolah. Hah? Orang awak peduli merakyat. Oh, merakyat ya. Cari suara dulu sih. Oke, berikutnya terima kasih banyak atas kehadiran Ketua IKTD Kota Batam, Bapak Jafriman Caniago SH.MH. Assalamualaikum Mak Jafirman, kebetulan awak dek Caniago Bang Ir, jadi suka atau tidak suka awak beliau memanggil mama awak ke beliau, kan tak masalah kan? Oke. Terima kasih banyak Mak hadir di SMKP yang telah kita melakukan dialog publik insyaallah sebentar lagi. Di samping beliau seorang pejuang sejati. Kalau kami mengecen pejuang nama petangga yang kita apakan pejuang daripada buruh di Provinsi Kepri, tapi juga udah coba langsung tentu kenal sapo-sapo ketua ambo nanya pasti dia kecek modal itu. Dari tadi siang kan limo saya dia sendiri kok. Iya. Bapak Saiful Badri, Ketua SPSI Provinsi Kepri dan sekaligus Ketua Gonjong Limo Kota Batam. Biar tidak menangis lah Bu Des kalau tidak disabui Gonjong Limo. Nah, tadi wak habis ini tak karena dalam ketua aja. Nah, langsung galak. Jangan dikena-kena aja manja Ilya tuh gitu ya. Tapi rasa-rasa itu tidak terkenal ya dong. Tidak kenal ya? Iya. Kalau dulu Pak, ini setiap tahun sudah PTHR Pak. Oh, kini tidak ada? Ini tidak saja jadi dewan. Tahun Batam nggak ada. Nggak ada. Suatu lain sudah ikut ada insya Allah. Insya Allah ya. Karena SNTV lah endorsekan. Ya, kita akan Untuk siap. satu periode. Betul, kita akan siap mengendorse semua tokoh-tokoh Minang. Kita framing untuk yang memang mau dalam tanda petik untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Bapak Arlon Faristo, anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Nasdem. Berarti Dusana ini salah. Mas, emang awak kan mencari tokoh itu kan pandai pula. Nah, ya kan? Jadi di anda kek pula. Di anda kek. Kalau nggak tahu jawaban maka bisa. Nah, kalau beko Mak Jafirman rupa nama caleg indah dari Nasdem, nggak mungkin lo berang deh. Ketua deh mah. Kan? Dan selanjutnya kita perkenalkan penalis yang lah hadir. Terima kasih banyak Pak Andi Zamutra, tokoh masyarakat Minang yang ada di Kecamatan Sekupang, bersama Ambo Pak Iskandar Caniago, lah minum kita lihat jaya Mak, lah Bapak Ardi, terima kasih banyak Pak Ardi, awak ndak Bapak, lalu sana awak boleh nak, Mak Ardi kau gitu nak, Ketua IKSB Saguluang, Pak Riki, terima kasih banyak. Tokoh masyarakat Tiban paling tidak, ketua RW yang ada di Tiban Osing. Jadi tapi dapil beda ya. Jadi Sekupang tidak perlu dah. Dan Kakanda Ambo, mohon maaf. Pak Ujang ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kakanda dan para pendukung narasumber yang hadir.
eh, Ketua Orang Awak Peduli, Assalamualaikum. Dan membuat satu gerakan. Kenapa beliau kita hadirkan kini, Pak Iwan? Beberapa bulan yang lalu telah mendeklarkan membentuk sebuah pergerakan Orang Awak Memilih. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad Sosiawan. Dan bundo-bundo kita memang saja ada SMKP Bang Ir. Yang menjadi tamu SMKP itu bundo-bundo dan cantik-cantik lah. Luar biasa ya bundo-bundo Kanduang, Kecamatan Sekupang. Yang cantik itu dari Tibang Kampung, ya luar yang biasa. cantik itu yang mana bundo di situ? Ada muka tu. Jangan disebut malu ada bundo Zur. Malu, betul. Ya. Yang pastinya bundo-bundo itu pendatang setia, pengunjung setia SMKP ya. Ya. Sudah tuh beko lapai orang sadonyo sambil beres-beres lo nyanyi itu. Tentunya dalam Faisal dari mana nyanyi ya. Oke, di sana Soro Minang TV Sado di siku kamera rupanya. Di sana Soro Minang TV Sadonya sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan di flyer, kita mencoba berdiskusi seperti apa yang pernah kami sampaikan. SMKP kita mencoba membangun sebuah peradaban baru di minimal di Kota Batam. Kafe bisa melahirkan hal-hal yang produktif. Karena ikut Soro Minang Cafe tentu kita lebih banyak kepentingan terhadap orang Minang itu sendiri. Jadi seperti apa yang pernah kami sampaikan, datang ke SMKP tidak hanya sekedar makan, minum, habis itu pulang, tapi hendaknya kita bisa menambah wawasan-wawasan kita dengan berdiskusi-diskusi yang hal-hal yang produktif, baik persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik, dan persoalan apa saja yang bisa kita diskusikan. Insya Allah Suara Minang TV dan SMKP siap untuk melakukan itu untuk masyarakat Kota Batam, khususnya warga Batam asal Sumatera Barat. Nah, di sana Suara Minang TV Sadonya hariko tema kita di edisi ketiga adalah agak barek tema kita gini kok. Cerita politik gitu sengene, tapi berbicara prospek. Artinya apa? Di sana Suara Minang TV tahun 2024 adalah tahun pemilu. Baik itu pileg, pilpres, dan pilkada secara langsung dan serentak seluruh Indonesia. Iko yang menarik. Yang pertama adalah untuk pileg. Orang awak go selalu galau kalau sudah berbicara pileg. Kenapa? Salamogo kita merasa diri kita banyak. Salamogo warga Minang di Kota Batam, mungkin nanti Bu Zur sebagai mantan camat di Kecamatan Sekupang bisa kita minta bocoran sengenek data-data tentang warga Minang, warga Batam asal Sumatera Barat. Tapi seperti umpamanya di IKSB Seguluang, ada pertanyaan tadi di salah satu grup, apa Pak Riki diundang? Nah, jujur kenapa Pak Riki kita undang? Karena memang sangat sedih gitu. Di Saguluang itu banyak banget orang awak. Pak Riki yang paling tahu datanya. Tapi alun ado orang awak duduk mewakili dari daerah Saguluang. Kami itu pergi. Nah, jadi itu sana Suara Minang TV Sadonya. Judul dialog kita pada hari ini adalah perspektif. Ya, perspektif. Orang awak dalam menghadapi pemilu 2024, baik perebutan di legislatif maupun di eksekutif. Oke, di sana kita mulai. Jadi targetnya setiap kecamatan itu ada orang awak yang duduk. Ya, kita baru mulai untuk berbincang-bincang hal yang Tapi produktif. punya target. Nah, Kalau kita tentu. bekerja, berarti kita punya target. Satu, yang kedua enggak cukup sekali kok dah. Iya. Jadi Bang Ir paling enggak agak sekali 2 bulan gitu aja kemari kan gitu ya nak. Nah, Oke. kalau Pak Arlan sudah setiap malam minggu sih kok. Insyaallah mudah-mudahan. Iya. Kalau enggak cair THR, kalau bisa enggak lah. Oke, di sana Suara Minang TV kita mulai dialog kita mungkin kepada yang tua lah dulu, seorang politisi senior Kota Batam, dan beliau adalah orang awak juga, walaupun lahir dan besar di Kota Medan, tapi asli orang awak
orang tua berasal dari Pasaman dan Agam ya Bang Ir ya, dalam Agam. Oke, di sana Suara Minang TV kita mulai baca cerita. Mohon maaf Bang Ir, ambo jalan-jalan Bang Ira ya tiru-tiru orang-orang Jakarta lah segini enak. Tapi ala SMKP Bang Ir. Pengalaman Bang Ir sebagai seorang politikus yang pada prinsipnya berasal dari Sumatera Barat, kira-kira apa yang menjadi apa ya, mencalik dari setiap pemilu ke pemilu selalu sangat minim legislatif dari orang Minang, baik tingkat di Kota Batam maupun di provinsi itu sendiri. Nah, jadi Bang Ir memantau itu dari seluruh, kan Pak Ir kan selalu turun ke masyarakat itu. Apa yang menurut Bang Ir menjadi salah satu penyebab dan harapannya seperti apa gitu? Ya, terima kasih Pak Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di acara yang menurut kami bagus ya, untuk bisa membangun mindset politik khususnya di kalangan orang Minang. Tadi pertanyaannya, mengapa ketika setiap kali pemilu ya dan hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Banyak sebenarnya faktor dan alasan. Kalau saya bicara panjang malam ini mungkin nggak cukup waktu habis, nggak kebagian narasumber yang lain. Tetapi setiap kali habis pemilu dan kita melihat hasilnya, yang mana 2019 kemarin untuk di Kota Batam, ya mohon maaf hanya 3 orang dari Minang, dan di provinsi kami bertahan berdua dengan Pak Alex Kusfinelli karena Pak Sukri maju ke DPD. Tentu kalau bicara dari sisi atau segi jumlah, tentu itu tidak proporsional ya. Walaupun kita tidak menganut politik mungkin kesukuan, tapi setidaknya representasi daripada orang Minang yang kita anggap cukup banyak di Batam tentu harusnya bisa diimplementasikan di kursi dewan. Kalau ditanya apa masalahnya, tentu banyak ya, banyak faktor, dan saya sudah sampaikan juga kepada tokoh-tokoh Minang, pengurus SB, supaya setidaknya ini menjadi perhatian, kemudian dievaluasi, sekaligus mungkin bisa diambil langkah-langkah. Ya, kepada IKIK kami juga sudah sampaikan, dan ini harus dipersiapkan secara dini, secara awal, dan saya pikir program SMKP sudah bagus untuk bisa setidaknya kita mulai ya memanaskan, mulai meminta perhatian ya, khususnya dari para tokoh-tokoh Minang supaya juga bisa menambah kursi ya, karena bagaimanapun semakin banyak orang Minang yang duduk di dewan tentu semakin baik, manfaatnya pasti sedikit banyak pasti ada ya, apalagi kalau di eksekutif ada juga kan, karena memang kekuasaan itu memang harus kita rebut. Ya sudah kami sampaikan, dan tinggal bagaimana follow up-nya supaya sekali lagi Batam kan ada 6 dapil ya. Nah, kita sekarang 3 yang di Batam nih hanya dari 2 dapil, jadi ada 4 yang kosong ya. Ini sepertinya bisa menjadi perhatian, dan kami mendorong para tokoh-tokoh yang berasal dari Minang untuk bisa berpartisipasi pada pemilu yang akan datang ya, sehingga mungkin bisa lebih banyak bertambah lagi kursi orang Minang nantinya. Saya pikir mungkin itu sementara ya, supaya nanti bisa kita berbagi dengan yang lain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budes, karena masih pagi, jadi Bang Air alun angek lede gitu. Suantalai Nah, kalau pemanasan. ange langsung Miko yang lain tak kebagian. Karena narasumber banyak, waktu terbatas. Terbatas. Indah deh kalau untuk Dusana gitu, kalau untuk orang Minang, SMKP tetap siap berbuat 24 jam Iya. dalam SMTV-nya, kan gitu. Oke. Kita bertanya ke Pak Arlon. Pak Arlon kini kan satu periode duduk dari Kecamatan Batu Haji. Yang kita tahu ada pula dong sana kita seorang lain, Buya Safari, juga di dapil yang sama. Apakah memang secara umum atau adakah memang peran kurang awak di dapilnya Pak Arlon termasuk dengan Buya? Karena wak rasa tentu Pak Arlon dengan Buya telah punya mapping sendiri ya. Kira-kira berdasarkan mappingnya Pak Arlon khususnya, peran kurang awak khususnya atau orang Sumatera Barat secara umum di dalam membuat dalam tanda petik Pak Arlon bisa melaju ke DPRD Kota Batam dari fraksi Nasdem itu sampai sejauh apa analisa Pak Arlon? Kini telah tahun keberapa? Belum 2 tahun ya? 3 ya? Selama 3 tahun kok setelah dianalisa seperti apa gitu? Silakan Pak Arlon. Baik, terima kasih Pak Sapril. Yang saya hormati senior saya Pak Haji Irwansyah, ketua saya Pak Haji Japriman, sahabat saya Pak Saiful, Ibu Ketua Budo Kandung Bu Zulfrida ya, Zurmiati. Zulfrida ya Bu. Ya. Dusana Kambo, yo Andi, Ya. yo Riki, dan bundo-bundo yang hadir di SMKP malam ini. Ya. Pertama, makasih banyak Pak Sapril yang diundang di acara itu. Tentu kebanggaan aku sendiri, Suara Minang TV, ya kan? Suara orang awak. Itu. Jadi pertanyaan Pak Sapril tadi, pertama, aku ingin garis bawahi dulu. Perjuangan untuk maju tidak mudah. Ya. Ambo mencalonkan diri 3 kali. 2009 ambo maju. 2000 sampai balik ambo maju. 2019 baru ambo terpilih menjadi anggota DPR Kota Batam. Tentu ini tidak mudah. Ya. Tadi kan Haji Irwansyah sudah sampaikan seharusnya sioganya satu dapil orang awak itu dulu. Ya. Tapi alhamdulillah Batu Haji mengantarkan 2 perwakilan. Ya. Dan ini luar biasa. Ya. Dan memang agak kalau dibilang berbenturan pasti berbenturan. Ya. Tapi kami dengan Dinda Safari ini memappingnya bagus. Kami sudah punya orang masing-masing dan kami dihantarkan oleh orang Minang. Orang Minang dukung kami. Hampir 80% itu pendukung kami orang Minang. Masya Allah, ya tepuk tangan ya. Berarti artinya peran orang awak di Batu Haji sangat tinggi Sangat. di dalam mengantarkan Pak Arlon Samubuya ke Tengku Putri. Karena gitu Pak Sapril, ya kita bukan politik identitas, tapi memang yang mendukung orang itu orang awak dulu. Ya. Pasti orang Minang dulu, baru kita rangkul yang lain. Jadi memang harapan Ambo ke depan, siapapun mau maju ya memang siapkan mental ya segala tenaga, karena ini kerjaan tak mudah dan Ya. kerjaan tidak pasti, nggak ada yang bisa jamin pasti orang terpilih, nggak ada satupun. Pak Haji Irwansyah itu 4 kali dia belum bisa dijamin dia jadi besok, Betul. karena politik ini dinamis. Ya. Dan saya sudah merasakan beratnya perjuangan ini. Tapi kalau Bismillah niat kami baik, Insya Allah dijabah Allah. Jadi memang kami dengan Dinda Safari berkat binaan Pak Ketum ini juga, karena dulu kami IKTD ini saling support, saling dukung. Iya. Kita memimpin. Jadi tepuk tangan lah untuk Pak Haji. Untuk Pak Haji Japriman ya, Ketua IKTD Kota Batam. Jadi beliau memanggil kami, saya, Pak Safari, Pak Eki, kami dipanggil, memang di mapping lah. Nah, cuma kemarin adik saya Eki Kurnia tidak terpilih, Iya. karena memang suara partai juga tidak cukup, ya Pak Haji ya. Jadi Pak Eki itu main sendiri, tentu berat Pak. Iya. Ini pileg ini berbeda dengan pilwako, karena pileg itu calon banyak Pak, partai banyak.
Kalau pilgub itu calon paling 2 atau 3. Iya. Jadi sangat mudah lah. Pilihan itu cuma ada 3 atau 2. Iya. Kalau pileg Pak, kalau nanti partai yang lulus verifikasinya ada 15, kalikanlah partai 15, satu dapil contoh Batu Haji 6 kursi, Iya. 6 orang calegnya. Tentu bersaing di eksternal dan internal sendiri. Benar. Di luar dulu Pak, baru di dalam Pak. Betul, Sesama betul. partai kita bersaing. Iya. Jadi memang berat, tapi siapapun di sana akan maju selama niatnya baik. Saya yakin insya Allah Pak, karena memang jadi anggota DPR ini memang tanggungannya berat, Iya. sangat berat. Kita harus turun terus. Ya luar biasa tuh Pak Haji Irwansyah ini. Ya, itu untuk gaji gitu. Di mana Apa rasionya beliau bisa sampai periode itu kan gitu? lah mulai dari dulu beliau. Oh, Di koridor balik ya hadir, Mas Ya. Bo. Orang meninggal juga tiba, kan gitu. Acara masyarakatnya hadir. Iya. Dan itu memang apa namanya resep dari Pak Haji Irwansyah gitu loh. Jadi berpikir tak salah kita belajar ke beliau karena beliau sudah senior, Ya. dia sudah berpengalaman. Ya beliau pun tidak akan pelit memberi ilmu. Karena kita rindu orang awak kalau bisa duduk di DPRD Kota Batam itu minimal 6 orang. Dan di provinsi minimal 5 orang juga. Amin. Dapil kita Pak Haji ya punya peluang. Iya. Ini dapil 3 Pak Haji ini, dapil Batu Haji Kupang Padang ini ada 2 orang, Pak Alek dan Pak Irwansyah. Iya. Nah, artinya dapil Batuan Kota, dapil semua kosong. Nah, ini perlu kader-kader yang mumpuni, yang memang siap bertarung lahir dan batin Pak. Iya, Pertama siap kalah dulu. Dia pasti. Nah, harus siap kalah. Iya. Dan harus siap berkorban Pak. Karena skos politik ini luar biasa tingginya. Dia berkorban dalam artian uang ya. Semua tenaga, pikiran dan waktu terakhir oke. finansial itu harus itu. Siap. Nah, itu Pak Sapri. Oke. Pak Arlon, terima kasih banyak. Suantale kita sambungkan pertanyaan yang terima kasih, lain. ya. Tapi dulu sana Soro Minang TV Sadonyo yang ada di rumah, beliau mengakui Pak Arlon Faristo duduk sebagai anggota DPRD Kota Batam di periode ketiga. Beliau menjadi calon yang lah 2 kali gagal ya Pak Arlon ya. Masih tetap ada peran kurang awak di dalamnya. Walaupun beliau tetap didukung oleh komponen-komponen yang lain, baik di internal partai maupun di eksternal partai. Kami gitu Pak Arlon. Pak Mak Jafirman, Mama sebagai tokoh Minang, bahkan Wak Raso pekerjaan Mama pada saat menjadi seorang ASN mungkin sangat bersentuhan dengan para pekerja yang pada prinsipnya adalah masyarakat yang produktif dan sangat membutuhkan, sangat mempunyai hak pilih. Khusus orang awak pun juga pasti Mama temukan di lapangan yang demikian, baik itu sebagai pekerja atau sebagai apapun yang mungkin Mama temukan di lapangan itu. Pertanyaannya, awak menurut Mama pada saat turun-turun ke lapangan mencari menyelesaikan problem-problem ketenaga kerjaan yang menjadi tugas, berarti kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pandangan Mama, kalau sempat Mama mungkin melakukan pertanyaan-pertanyaan tipis-tipis ke para pekerja itu, sebenarnya masyarakat kita di tingkat bawah itu suka politik sih atau bagaimana gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ir yang saya hormati, Iya, Pak Ir. ya, Mantap, Bang Ir. mentor kita ya, itu berpolitik. Kemudian Bu Sumiati yang saya banggakan, rekan sejawat Pak Saiful dari SBSI, Bung Aron, anggota DPRD Kota Batam, kemudian dari finalis Adinda, mungkin tidak saya sebut namanya, apa menggunakan rasa hormat saya, dan ibu-ibu, rekan-rekan dan anak sadunya yang Bu banggakan. Sebelum nama merespon tema dulu, kita kembali ke tema. Itu prospek orang Minang untuk merebut legislatif. Jadi ada kata perebutan, jadi ada kompetisi di situ. Jadi membawa cewek dia bantu itu dulu. Itu sebab orang Minang kok kan menyampaikan sesuatu kan ada juga ya. Batu sangka dia foto baru, pemandangan indah jalan berliku.
Kalau orang Sumatera Barat bersatu, kandak boleh tindak balaku. Baik, memang kita ya optimis karena kita Sumatera Barat mempunyai modal. Kalau kita bisa memanfaatkan modal ini akan jadi. Artinya modal yang saya maksud, populasi orang Sumatera Barat di Kota Batam 27%. Itu kalau saya bandingkan dengan fakta saya ke lapangan itu betul. Itu. Kemudian orang Sumatera Barat pun dirantau hanya kompak. Kalau ketentuan hal-hal lain berpolitik agak kurang, tapi kalau di bidang sosial sangat peduli. Berlaku denyo kababayan, kababuru, bahamburan. Itulah sifat orang Sumatera Barat. Masalahnya juga di kita bisa tidak kita memenit orang-orang itu, bisa tidak kita menyatukan orang itu satu. Kemudian karakter orang Sumatera Barat dirantau, enggak dirantau Batam aja, dirantau lagi. Ini suku membicarakan niatnya bersama dan tujuannya bersama apa? Ya, cari ya di sana sadonya di Marantau ada orang Sumatera Barat, di situ ada Persatuan Paguyuban. Ya, di situ payung induk sebagai yang menjadi nini mama bagi kita itu adalah IKSB. Ya, dan di samping IKSB ada lagi Bundakan Ruang, ada lagi Gema Minang, dan ada lagi IKIK, ada lagi organisasi yang lain yang berkaitan dengan masyarakat. Ini adalah merupakan suatu kekuatan kalau sekiranya kita mengolahnya. Ya, bisa. Jadi memang di dalam konteks penyiapan kader secara langsung di dalam berorganisasi paguyuban itu udah kita menciptakan kader-kader kita. Kader yang berintegritas, kader yang berjiwa sosial, kader yang tahu bagaimana dengan cara bekerja sama. Kami dari IKTD Kota Batam membuktikan hal itu. Ya, insya Allah bukan apa, alhamdulillah untung aja kemarin yaitu hampir 4 untuk DPRD Kota Batam, kemudian 1 untuk DPRD Provinsi. Yang saya bilang 4, adinda saya Pak Arlon Peristo, Pak Sapari Ramadan, Pak Eki Kurniat, termasuk Dapil Cupang Pak Rival Pribadi. Kalau Pak Rival Pribadi itu suaranya sangat signifikan, 4.600. Tapi mungkin belum rata tangannya untuk menjadi anggota dewan. Kemudian satu lagi saudara kami, saudara kita semua, Eki Kurniawan, sebetulnya suaranya tinggi, partainya nggak dapat. Nah ini, jadi ya untung saat itu saya udah berniat kalau sempat nanti 4 orang saya akan rebahkan sapi sebagai hajat, tapi Allah belum mengizinkan. Mudah-mudahan ke depan ya bisa bertambah. Jadi yang anehnya mungkin orang bertanya, kenapa kok satu dapil orang tanah datar bisa? Nah, itu memang sesuai dengan komitmen kita dari KTD. Kita udah tahu nih tokoh kita akan maju, tapi kita tidak mendekati mereka, tapi kita bermain di belakang untuk mensupport, mengatakan kepada warga itulah tokoh dan kader terbaik dari tanah datar. Dan sekarang kita tidak boleh lagi mengatakan tanah datar, saya sendiri mengatakan itu tokoh orang Sumatera Barat karena nyulah punya orang Sumatera Barat. Dan kemudian kalau prospek kita itu ke depan, kalau memang sesuai pantun tadi, itu akan bisa semuanya. Tidak akan yang tidak bisa. Tapi kendalanya sekarang seperti yang dipertanyakan, bagaimana di lapangan saya lihat, sebetulnya setiap perusahaan yang ada penerimaan tenaga kerja itu boleh dikatakan 40% orang Padang, orang Minang. Saya itu dari tahun 98 sampai 2006 dan sampai menjelang purna itu banyak, baik di Muka Kuning, baik di Batu Ampar, di Kabil, di mana kawasan industri pasti ada orang Minang, orang Padang, orang Sumatera Barat. Namun yang kita sesalkan, mereka itu tidak melengkapi administrasi kependudukannya.
sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Boleh dilakukan survei, saya yakin dan percaya mungkin 40% orang Minang itu di Batam itu tidak memiliki administrasi kependudukan yang sah. Terutama pekerja tadi. Karena dia mengalami kesulitan, tidak bisa pergi mengurus karena kesibukan dia bekerja. Ini harus menjadi konsen kita ya Bang Ira. Nah, itu tidak punya tidak melakukan hak pilihnya. Jadi sekarang tugas kita, bagaimana kita mewujudkan cita-cita kita untuk bisa merebut dari orang Sumatera Barat posisi eksekutif dan legislatif. Sekarang kita sudah menunjukkan keberhasilan, tapi belum signifikan, ya, belum signifikan. Jadi untuk ke depan, mari secara bersama, baik orang Sumatera Barat yang telah berpengalaman, yang ada di organisasi lain, kita rangkul. Bagaimana kita membangkitkan semangat dan animo masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Kita melihat contoh kita, saudara kita yang di luar. Mereka itu kalau dapat satu hari itu 4 kali mencoblos, kalau bisa mencoloblos gitu. Tapi kalau orang kita, waktu pemilihan kemarin saya juga survei ke dormitori, ke tempat-tempat itu orang awak itu mengeluarkan nggak guna dan memilih itu, nggak berubah nasibnya dojanya. Itu yang terpaku di orang awak itu. Jadi memang itu suatu hal yang harus kita rubah cepat kalau kita ingin maju. Bagaimana kita untuk menyadarkan mereka betapa pentingnya berpolitik, karena niat masuk ke berpolitik kan untuk mengejar posisi masuk ke ranah bisa mengambil keputusan. Itu nanti kita dorong. Kalau sekiranya ada tokoh-tokoh kita, generasi kita yang mempunyai kompetensi, keahlian di bidang itu, kita dorong supaya bisa mereka itu masuk ke wilayah pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Ya kita bekerja. Bagaimana membangkitkan animo ke masyarakat kita supaya mereka itu termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi jujur, setiap segmen dari mereka, ini jujur Pak Bangir, mungkin dia berharap kalaulah dapet orang waktu duduk atau cari-cari lah kami dan tanyalah keadaan kami. Ikon ininya. Kalau lagi kerja lupa. Ya Bu, dia sengaja tadi sebelum Pak Rulon jadi dewan bisa aja berbagi. Jadi dewan. THR lancar. Jadi aduh apa di dewan tuh gini? Corona masa. Ya mudah-mudahan yang dikira garam itu jadi gula lah. Ya, tapi Pak Ketua memang itu baru sadar itu ternyata memang IKTD sadunya. Nah, mungkin Pak Bang Erlah yang mungkin pasaman ya luar biasa sekali. Jadi perlu mungkin triknya Ketua di Cilok di Semalah. Jadi besok kan warga Gonjong Limo pun indah gak dua gak limo kayak lah. Harapan gitu Pak. Harapan itu. gitu. Tapi kok pola pikir dan mindset kita rubah. Kita kesampingkan ego itu. Ya kan kebanyakan dari individu kita ego itu. Jadi itu kita bakalan hadir. Dan juga saya melihat untuk prospek untuk eksekutif, saya melihat karena ini momentum yang tepat, Bang Ir. Karena pemilihan wali kota Batam, incumbent nggak ikut. Maju ke atas, kemudian peluang-peluang itu besar. Jadi satu-satunya kalau memang iya kita ingin mendorong, satukan tekad. Yang nampak sama kita sekarang tokoh dari Sumatera Barat, iya Bang Irwansyah. Kalau memang ya bulatkan, tekadkan semangat kita, bermusyawarah kita satukan. Mak kecil orang boleh ayah kapal muluh, boleh kata di pembuakan, harus kita dukung. Jangan ada segan-segan, jangan ada rasa ketakutan. Kalau memang tekad kita ingin merebut eksekutif, kalau legislatif, insya Allah kita perjuangkan bersama dengan IKA. Kami akan berkoordinasi bagaimana satu dan IKA harus muncul calon satu. Mungkin itu yang bisa sementara bisa sampaikan dulu. Semoga tetap
Suara Minang TV Jaya, suara orang Wa dan kopi Jaya sangat menyentuh. Menyentuh bukan perasaan, tapi menyentuh di raso. Tapi memang Pak Kopi Jaya luar biasa hebat, support luar biasa. KSM TV ya Pak Os ya. Dari Alhamdulillah. grand opening Ya. dulu lah 3 kali, Ya. Tiko ya, 3 kali, Alhamdulillah. nah, luar biasa. Berarti lah dapat gitu 2 poin sebenarnya. Dari penelitian kenek-kenek Pak Jafirman pada saat menjadi seorang ASN, karena memang beliau bersentuhan dengan para pekerja yang mayoritas penduduk Kota Batam itu sendiri. Yang pertama adalah administrasi pendudukan, dan yang kedua apatisme terhadap dunia politik itu sendiri. Nah, di sana Saudara Minang TV, itulah SMTV. SMTV mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari kini sampai 2024. Kapabelu sekali sebulan kita bicara politik. Kita tumbuhkan Semangatnya. semangat di tingkat grassroots untuk itu gitu. Pak Sepul. Tapi untuk administrasi tadi Pak Os, mungkin dek vaksin Batang lah banyak, jadi umumnya orang lah pada lah agak kurang kalau Jawa sekitar, karena vaksin Batang kan harus punya identitas. Ya. Kalau nggak vaksin nggak lo bisa lo keluar gaji, nggak lo bisa kan, jadi lah agak terkurangi sekitar. Tinggal menumbuhkan kok rasa mbak jan identiknya ala kalau naik orang awak kok biko lah naik katakan gitu nyawa menghilangkan yang seperti itu. Gitu. Ya, Mas Sepul. Menurut cerita, kalau Pak Arlon 3 kali gagal, 3 kali Pak Arlon, 2 kali gagal. Pak Saipul baru sekali ya. Oh lah 2 kali. Oh sama ya. Insya Allah nak ketiga mengikuti jejak daripada Pak Arlon ya. Pak Saipul. Dari kasus 2 kali pemilu, analisis Pak Saipul terhadap kegagalan-kegagalan itu kira-kira apa yang mungkin hubungannya dengan masyarakat Sumatera Barat yang ada di dapil Pak Saipul itu gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin yang kami hormati Pak Ir, Bu Yufriati, Pak Jafirman, Ketua KTD, Ya. Mitra Kerja, Mitra kerja. Pak Arlon, dan dosa-dosa Bapak Ibu yang hadir untuk dalam kegiatan itu. Yang pertama mau ucapkan terima kasih atas undangan itu. Jadi Siap. menjawab pertanyaan dari Pak Sapril tadi ya, sejatinya Ambo sana bukan orang politik. Ya. Apa tadi? Ambo sejatinya Ambo bukan orang politik. Oke. Tapi sebagai aktivis yang memimpin organisasi yang selalu bersentuhan, boleh dikatakan setiap hari, Ya. dengan kebijakan-kebijakan politik, tentu harus pandai menentukan posisi politik. Namun kalau sebaiknya, kalau kita bisa duduk sebagai menempati posisi politik, tentu akan lebih baik. Ya. Ya, maka dari itu tentu punya perhatian atensi terhadap permasalahan-permasalahan politik, Ya. termasuk tentang kebutuhan tadi. Ya, sebaiknya kita itu tentu berada di posisi politik. Ya. Ya. Dan terkait yang Pak Sapril sampai tanyakan, lanjut tema kita potensi orang Minang merebut Legislatif ataupun eksekutif. di tahun 2024. Kita belajar dari pengalaman. Tadi lah sampai 3 kali. Iya. Kita orang Minang selalu ada soal pemilu, kita hanya dihitung tetapi bukan diperhitungkan. Itu sebuah kalimat yang sangat menyedihkan yang Ya, selalu yang kita selalu dengar ya Pak Ir ya di tengah masyarakat. Tetapi apakah itu bisa untuk kita carikan solusi? Sangat bisa sekali. Nah, yang penting apa? Edukasi politik tadi. Kita harus sering berbicara politik, tapi berbicara dalam konteks edukasi politik. Ya. Dan mohon maaf, saya sampaikan. Mohon maaf untuk dosa kita sadar. Ya. Kita kan terlalu banyak berbicara politik, tetapi sangat minim bertindak politik. Oke. Nah, itu yang penting. Artinya apa?
kita sering mengungkapkan kata-kata Minang pilih Minang dan segala macamnya, tetapi itu hanya sebatas slogan-slogan. Ya. Tetapi tindakan politik apa yang kita lakukan dalam kerangka tadi serbo katakan Pak Arlon, Pak Irwansa, Pak Ya. kita harus orang Minang harus bersatu. Langkah-langkah apa yang kita lakukan yang kita bersatu dalam politik Secara konkret. Nah, dan itu mohon maaf kita masih sangat jauh. Sangat luar biasa, kalau bagi sangat luar biasa dan apresiasi yang dilakukan SMTV. Ini yang sangat dibutuhkan. Iko yang kita tunggu-tunggu dari dulu. Apa? Edukasi politik itu sangat dibutuhkan. Kalau boleh dikatakan, soalnya waktu lah mepet. Tetapi daripada tidak sama sekali. Ya. Dan mau yakin kalau kita intent dan kita komitmen untuk itu, itu yakin bisa. Insyaallah. Artinya apa? Orang kita kok di dalam politik alun sayun salangkah. Ya, politik kok kepentingan. Memang tidak gampang untuk menyatukan politik kepentingan tidak gampang. Ya. Tetapi kalau ada penyadaran melalui organisasi, hampir yakin itu bisa. Ya. Dan kini kok sebuah dinamika. Antusias warga kita untuk berorganisasi, untuk berkumpul ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Setelah pileg yang Patanggo dalam rangka 3 tahun sangat luar biasa. Contoh paguyuban kita organisasi sosial aktif sangat aktif. Ya. Dan di situ kita harus ambil pelajaran. Di dalam keaktifan itu banyak organisasi, kita pun harus bisa mensinergikan seluruhnya. Tidak harus saling menyalahkan. Betul. Ya, itu yang kita atasi. Walaupun tidak 100% kita bisa menyamakan pendapat kita, pandangan kita di dalam organisasi, tetapi setidaknya itu harus kita tingkatkan bersinerginya. Apapun organisasinya, seluruh apapun organisasi yang muncul, yang berangkat, yang berdasar kepada etnik Minang, kita harus dukung. Siap. Dan kita harus pandai-pandai menempatkan posisi masing-masing. Jadi intinya kalau bagi Ambo itu ya, dan kita harus sadar dan memahami politik itu apa. Ya. Dan memang masih banyak orang kita bertengkar karena terlalu banyak orang kita yang maju. Ya. Itu tidak bisa kita hindari. Masing-masing orang punya hak untuk dan maju. masing-masing partai punya cara sendiri. Contoh, kelompok ini ingin menang. Ya. Kelompok Minang termasuk kelompok yang sebenarnya harus diperhitungkan. Yang harus diperhitungkan. Tetapi bagaimana untuk melemahkan, pasti ada. Kita ingin kuat, orang ingin melemahkan pasti. Nah, sehingga yang harus kita rangkul, kita kok tokoh-tokohnya orang Minang kok harus duduk, harus menyamakan persepsi. Itu yang penting. Iya. Kalau kita tidak saling menyalahkan, apalagi merebut eksekutif. Ya. Itu tidak bisa hanya karena keinginan besar kita saja, tetapi harus ada tokoh yang memang bisa saraso gitu. Itu penting. Kita orang Minang harus ada yang betul-betul saraso dengan kita. Dan tokoh mohon maaf, tokoh tidak serta merta jadi tokoh begitu. Sebuah tokoh berproses. Ya. Dan bagi Ambo kita harus realistis. Tidak hanya mengedepankan karena itu orang Minang, tetapi kita juga harus realistis gitu. Iya, Nah, betul. tetapi dalam kerangka edukasi politik tadi, setidaknya mengukur kemampuan kita, ya tidak jadi masalah gitu. Iya. Nah, tetapi sejauh mana kita bisa menyambungkan persepsi kita, bahwa kita sayun salangkah, bahwa kita sama-sama saraso gitu. Itu sangat penting. Jadi edukasi politik kok Ambo sangat orang yang sangat berharap kali siapa yang akan melakukan itu gitu kan. Iya. Tokoh-tokoh gitu. Dan kita harus beranjak ke yang mana Betul. sekarang kepada yang lah jadi. Artinya apa? Tokoh-tokoh politik kita kok orang-orang yang ingin maju di politik harus rajin berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang lah jadi. Contoh, ada Pak Arlon, ada Pak Irwansa, Ya. ada Safari Ramadan, ada Alex Peneldi. Tokoh-tokoh itu pun harus bersedia untuk duduk dengan orang-orang kita yang punya keinginan yang sama. Jadi mentor lah saya. Jadi mentor gitu. Ya. Dan itu kan harus disitulah kita mulai menggodoknya. Jangan terlalu banyak kita berbicara politik di orang-orang yang memang kadang-kadang ada kelemahan gitu. Mohon maaf. Terlalu banyak berbicara politik, kadang-kadang terlalu ekstrim bicara politik gitu. Tapi sejatinya pun orangnya bukan orang politik yo. Iya, Dan iya. bukan orang punya pengalaman politik. Iya. Itu bukanlah kita hargai apa? Ini punya semangat.
Cuma biar semangat kok sampai ke tujuannya, jalannya menjadi benar, kepedulian, perhatian dari mentor-mentor tadi yang kita tunggu. Iya. Jadi artinya Pak Saiful dapat satu benang merah. Kini ada beberapa warga Batam asal Sumatera Barat yang ala duduk di legislatif, termasuk Bang Ir, Pak Safari Ramadan, Pak Arlon, Pak Alek gitu. Beliau kok harus punya komitmen juga membangun komunikasi sekitar sampai pada orang tuh 3 kita di kota ya, 3 kota. Di provinsi kita 2 ya bang, berarti ada 5 punya komitmen juga ndaknya untuk menelurkan, mencari kader-kader gitu ke tingkat bawah, menjadi mentor. Siapa yang mau ikut menjadi seorang politikus, mengikuti kami kan gitu ya. Jadi menghadapi 2024 kita harus intens melakukan pendidikan politik, edukasi politik tadi ya, dan kita harus punya guru internal dan eksternalnya. Yang internal kalau gale ada balimo guru internal, betul, tinggal kita mendatangkan mentornya yang eksternal siapa dan itu harus intens dilakukan menuju 2024. Oke. Terima kasih banyak Pak Saiful. Bundo sebagai seorang pensiunan ya, dari pernah jadi lurah, pernah jadi camat. Dari sisi pemerintah pada saat Bundo aktif sebagai seorang pimpinan di wilayah administrasi yang Bundo pimpin. Satu, apa memang banyak orang awak hendak punya KTP di Batam? Itu satu. Yang kedua, ada enggak dari tingkat ya minimal karena memang Bundo pernah camat ataupun lurah, tugas sebagai aparatur pemerintah memberikan edukasi ke tengah masyarakat untuk menumbuhkan minat untuk menggunakan hak pilih di setiap pemilu itu, apakah memang itu ada dilakukan gitu? Mungkin 2 pertanyaan itu, terutama yang KTP dulu. Oke, terima kasih Suara Minang Cafe yang suara orang awak yang telah undang Ambo mendadak ya. Tentunya kami juga terima kasih juga sudah hadir narasumber Bang Ir. Ini tutor juga dulu nih waktu saya jadi lurah, kama-kama berdua ke beliau. Terima kasih Pak Irwansyah. Ada juga Pak Arlon, tapi Pak Arlon waktu saya jadi kabak perekonomian dulu saya komisi 2 Pak. Nah komisi 2 makanya Bapak nggak kenal. Ada juga Pak Depriman ya KTD, Pak Saiful Bahri mungkin tidak masuk di itu ya, apa tuh Persatuan Buruh Penghitungan upah di Kota Batam tidak masuk, mungkin di tingkat Kepri provinsi ya. Ada juga Pak Andi Samudra, namanya sudah top ya, tapi orangnya baru ini ketemu, Pak Iskandar Ceniago dan Pak Dibusra ya, serta kawan-kawan Nambo yang di luar sudah gundokan ruang. Terima kasih sudah ikut bergabung. Mungkin langsung saja tadi pertanyaan dari Suara Minang Cafe Pak Sapril. Tadi pernah disampaikan masalah jumlah penduduk ya, kalau menurut sensus penduduk tahun 2020, karena Ambo lama tidak menjadi camat. Jadi Ambo keluar jadi camat tahun 2007 balik. Jadi lurah dari tahun 2007 menjadi sencam, menjadi camat, berarti totalnya 10 tahun di masyarakat. Nah kalau mau lihat juga jumlah penduduk dari 1.196 sesuai dengan sensus penduduk itu jumlah orang awak, orang Minang itu 4 terbesar di Kota Batam. Coba miris awak ya, kita dari BPS kita miris melihat kalau di kota anggota DPRD Kota Batam dari unsur Minang atau orang awak cuma 3 orang, dan di Kepri 2 orang. Memang sangat miris. Tadi disampaikan sama Pak Depriman, memang harus kompak ya, kompak.
untuk mencari posisi untuk orang Minang nih lebih banyak lagi menjadi duduk sebagai anggota legislatif. Tadi juga disampaikan oleh Pak Japriman kalau Ambo Cadiak, kalau perspektif orang Minang akan berkontribusi. Nah ini awak sebagai pernah jadi di eksekutif, mungkin bocoran memang Bang Irwansyah. Tapi, nah itu walaupun naik nih yang Batam 1 ke Kepri, tapi ada Batam 2. Batam 2 boleh dibilang sudah berkeliling kota Batam. Nah, tinggal Pak Irwansyah mau nanti posisinya di Batam 1 atau di Batam 2. Kalau Batam 1 agak rada-rada berat, karena beliau kan sesuai dengan dapil. Tapi kalau Batam 2 mungkin dengan bersatunya orang awak di kota Batam, insya Allah jadi. Nah itu karena ini pengalaman ya, pengalaman kita untuk menjadi lurah, menjadi camat 10 tahun, kan waktu yang sedikit. Dan tentunya harapan Ambo yang di calon-calon ya, calon-calon anggota legislatif. Tadi Pak Ron bilang udah mau ketiga kali jadi. Tadi Pak Saiful juga udah 2 kali, mudah-mudahan yang ketiga kali jadi Pak. Jadi tidak saja dukungan dari orang awak. Nah, kan Ambo termasuk nih lurah, tahulah lurah itu macam mana. Tahu salero penduduk itu tahu, warga itu tahu sekali. Apalagi udah jadi camat. Memang kita harus selalu turun. Aku dulu lihat Pak Irwansyah memang selalu turun beliau. Nampak orang susah tanpa diberitahu ini bantuan. Bukan angke-angke enggak. Tapi aku merasa oh gini ya. Dan alhamdulillah sampai kini beliau 2 kali atau 3 kali Pak di Kota Batam. 2 kali jadi. Itu yang nampak di kasat mata. Ambo waktu itu baru-baru menjadi lurah. Nah, intinya yang caleg-caleg itu seperti itu. Yang pas jadi baru turun ke masyarakat. Nanti siapa loh? Kan gitu. Nah, ikut wirid, ikut rape-rape, tidak terfokus ke orang awam. Itu mungkin itu trik-trik dari Ambo. Mudah-mudahan dengan adanya data orang Minang yang 4 terbesar di Kota Batam, dan tentunya banyak yang tokoh-tokoh, silakan saja maju dengan catatan jangan mengharapkan orang Minang saja, tapi bergaullah dengan warga setempat. Dapil di mana kita akan dicalonkan, disitulah kita harus memperkenalkan diri kita, apa sih kinerja yang sudah kita perlihatkan kepada warga itu. Mungkin dari saya itu dari Bunda sendiri dari kampungnya dari Bang Udo. Ambo pada kota. Udo inilah pensiun. Iyo. Nah berarti lah sama Pak Japriman. Nah Bundo kan satu-satunya Bundo kandung. Bundo berharap nggak kalau ini kan sadonya laki-laki, cowok sadonya yang maju gitu. Berharap nggak Bundo ada perempuan Minang yang akan maju? Sangat berharap. Dan Bundo juga sudah punya kandidat nggak yang akan mendukung kira-kira? Kalau tadi Bundo idolakan Bang Ir ya. Nah untuk perempuannya Bundo lah punya idola atau Bundo sendiri yang akan maju gitu? Nah sesuai dengan undang-undang ya, 30% itu tuh harus duduk perempuan. Itu tuh undang-undang. Tapi miris sekali dari 5 orang kalau nggak salah Pak Ron ya, tak ada orang Minang. Aduh kasihan nggak tuh? Iya. Tapi apa jadi mungkin kawan-kawan yang ada di luar mungkin ada yang berminat silakan saja. Betul. Dulu sebelum jadi ASN, awak juga ikut berpolitik dengan Pak Arlon, dengan ada Saiful dulu gitu. Tapi kini kan tidak boleh karena jadi ASN gitu. Tetapi masih punya harapan dari awak sendiri gitu kan. Minimal gaji dua tuh perempuan Minang tuh ada yang gitu yang
duduk yang maju gitu, maju ado, maksudnya yang bisa duduk gitu. Itu salah satu harapan. Dan mungkin Bundo yang mungkin menjadi ketua Bundo Kandung ini mungkin juga pernah duduk di pemerintahan, pasti punya trik gitu. Dan harapan kita ya Bundo-Bundo yang di luar, ada perempuan Minang yang akan duduk di legislatif ya. Dan kalau untuk Bundo Zur mungkin Bundo-Bundo apa penduduknya kayaknya gitu. Sebenarnya gini, kalau aku kan istilahnya kalau bisa di sisa umur ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang penting ya. Memang kan mungkin karena kita sudah pernah jadi lurah, jadi camat, sudah ada beberapa orang melirik karena gitu. Sudah ada memberikan form ke kita, sudah ada datang ke rumah. Karena masa tapi Abu ada memutuskan, belum memutuskan karena mungkin ya sudah ada yang sudah istilahnya ngasih form, tapi Abu belum memutuskan naik apa tidak. Ya Jale, mudah-mudahan ada perempuan Minang yang akan duduk di legislatif. Terima kasih. Di sana kalau Minang TV wajarnya Budes kalau berbicara perempuan semangat katanya tadi ya, luar biasa. Tapi memang benar ya Bang Ir ya, tanpa sadar gitu sebenarnya orang awak itu banyak bundo-bundo sebenarnya mungkin di Kota Batam Gang. Dari sekian banyak tadi beliau menyatakan 4 besar ya Bundo ya, 4 besar posisi orang awak. Wah yakin dan percaya perempuan sebenarnya warga yang paling banyak dan mendominasi warga Batam asal Sumatera Barat. Jadi kalau seandainya tadi kita mengatakan 4 besar dengan 3 orang di kota, 2 orang provinsi, lah merasa sedih. Apalagi tidak ada satu pun Bundo Kandung yang mewakili perempuan Minang yang dari Batam yang berbicara di tingkat legislatif itu sendiri. Itu mungkin menjadi PR bagi para senior politisi, bagi para tokoh-tokoh masyarakat, paguyuban, menjadi perhatian. Barlon, pandai-pandailah jo Bundo, tahu kok lenamu manake kona dulu Bang Ir ambil Bundo Kandung lo. Hah? Bundo awak sangenek tadi nenalun Bundo. Sebenarnya tadi kan apa yang disampaikan oleh Pak Jafriman, ya nggak edukasi wak masalah KTP aja lah. Kadang-kadang kan dia bukan Karajo, orang awak kok direkrut ke Batam. Tentu KTP masih KTP kampung. Sampai di situ ia bekerja 7 to 7 istilahnya ya mak ya. Lembur taruh sehingga identitasnya masih identitas sebagai warga yang di kampung. Pada saat mungkin dia punya kesadaran untuk memilih, tapi secara administrasi tidak bisa. Pertanyaannya, prosedur mengurus KTP itu sebenarnya model apa Bundo gitu? Bisa nggak diwakilkan dan segala macam gitu? Karena bisa saja nanti ketua-ketua paguyuban nanti Pak Saiful, Pak Jafriman ya kan, yang punya masa, oke, siapa nggak punya KTP, enak, kumpul kemari, saya namanya, bla 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 dan segala macam. Mungkin itu pertanyaan yang sedikit teknis yang berhubungan dengan administrasi. Karena itu penting. Kita bicara penyadaran ya Bang Ira, supaya rajin-rajin harus memilih, tapi rupanya administrasi kependudukan terkendala. Waraso kalau Bang Ir dari dulu mungkin lah ribuan mengurus KTP orang, nggak ya Ira? Ada solusi untuk membantu warga konstituen. Nah, oke, Bundo. Oke, terima kasih. Tadi ada cerita waktu Ambo jadi lurah sampai jadi camat, emang Ambo selalu sampaikan, tolong jangan dilepaskan atau ditinggalkan hak pilih saudara. Kenapa? Itu menentukan nasib Batam atau nasib negara ini. Karena siapa? Yang membuat peraturan adalah yang dari legislatif ini. Jadi jangan dianggap sepele itu. Tapi kadang tergantung juga dari mindset dari warga itu sendiri. Nah tadi kata Pak Jan Firman memang pekerja rata-rata banyak orang Minang ada ya.
tapi banyak juga warga lain. Tapi mirisnya memang KTP-nya KTP dari asal. Untuk Bapak Bang Sapril ketahui, KTP sekarang berlaku di seluruh Indonesia. Nah, misal si cari kerja, kalau dulu syaratnya harus KTP Batam, kalau sekarang enggak. Dengan adanya kartu kuning, ya jadi beda ya. Kalau orang dia ber-KTP Batam, kartu kuningnya cukup di kecamatan. Tapi kalau yang punya KTP luar dari Batam harus ke Disnaker. Nah, jadi walaupun dia tidak punya KTP Batam, dia bisa bekerja di kota Batam. Nah, yang kita yang kita miriskan kalau ada pemilu tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, itu. Nah, inilah kegunaannya sebenarnya. Yang punya power itu sekarang, itu anggota dewan kita yang terhormat. Nah, baik dari Pak Arlon nantinya, Pak Sarifah Ramadan atau Pak Irwansyah. Kalau mungkin dari pakai pengantar orang agak takut eksekutif itu stek. Nah, keluarkan tarif itu stek, terutama untuk orang Minang, tolong diurus. Mungkin itu bisa. Oke. Nah, kalau kita ini mungkin tidak ada gunanya lagi. Jadi sebenarnya kalau seandainya para pekerja dalam tanda petik atau masyarakat secara umum kalau memang ingin mengganti menjadi KTP Batam supaya bisa menggunakan hak pilih di setiap pemilu, bukan prosedur yang susah ya. Sebenarnya memang syarat yang utama itu harus surat pindah. Kenapa? Surat pindah ya. Surat pindah. Karena kan data itu terpusat semuanya. Jadi terpusat satu, kalau tak ada surat pindah nanti tak ada datanya untuk pindah ke kota Batam. Nanti syaratnya itu nanti ada lagi sampai RT RW harus cap sana sini. Tapi mungkin kalau dengan ada surat pindah nanti mungkin itu jadi dasar lebih mudah kalau diurus oleh anggota dewan. Mungkin itu dari. Oke. Terus sana Soro Minang TV sadonya kamera wahana. Nah, cukup menarik dan sana sudah muncul beberapa poin kenapa terjadi tidak proporsionalnya jumlah warga Batam asal Sumatera Barat dengan berbanding terbalik dengan jumlah legislatif yang ada di Kota Batam ataupun di Provinsi Kepri itu sendiri. Tadi beberapa mengatakan, terutama Mak Jafirman yang memang ada di tingkat grassroots, terutama pekerja, ada dua hal, masalah administrasi dan masalah apatisme para pekerja tersebut terhadap dunia politik. Kan begitu? Bang Ir, Abang selama hampir periode tentu mempunyai konstituen yang pasti selama kok. Ada enggak konstituen abang? Beko kita cerita wako beko ya. Sontale kok kita kunci juga cerita wako kah? Ada enggak pengalaman dari abang menjaring aspirasi daripada konstituen? Sudah tuh rupanya memangnya enggak bisa memilih. Setelah abang kabulkan, rupanya enggak bisa memilih. Persoalan KTP dan seterusnya, dan akhirnya abang bantu dengan segala bentuk prosedur. Kalau berbicara bantuan sosial yang lain, oke lah, kita lah tahu lah bisa monitor apa yang telah abang perbuat secara kesosialan yang lain gitu, ya kan, membantu masyarakat khususnya masyarakat Kota Batam. Nah, khusus dari administrasi kependudukan, ada enggak itu abang temukan terhadap konstituen? Baik. Mungkin tidak terlalu banyak kalau untuk saat ini ya, karena program iktp kan sudah hampir merata. Betul. Mungkin tinggal perpindahannya, dan sekarang kan lebih mudah untuk perpindahan. Ya. Terkait dengan tema daripada pembicaraan kita malam hari ini, saya mungkin menggarisbawahi sampaikan tadi baik Pak Arlon maupun Pak Saiful. Oke, kita mungkin yang sekarang dikatakanlah sudah duduk, mungkin sudah punya pengalaman, betul, sedikit pengalaman.
kita bisa berbagi. Kalau memang ada yang ingin maju, dan kami sendiri memang kami dorong. Ya, saya sebetulnya sudah lama ingin mendorong hal tersebut, dan kebetulan kami juga memegang pimpinan partai, dan partai kami P3 memang mendorong. Ya. Nah, kalau Bu Zur juga mau gabung, kita pun Pardon dari tangkok dari Bang Ir. dan kita dorong, bahkan sampai kita dicap P3 tuh kepanjangan dari Partai Persatuan Padang katanya. Orang Padangnya isi sadonyo. Iya. Karena memang itu prioritas kita. Tapi apapun ceritanya, sebenarnya DNA orang Minang ini memang orang politik. Iya. Orang Minang ini punya saham di Republik ini. Iya, benar. Banyak orang-orang pintar, pendiri negara itu orang Minang. Iya. Wakil presiden pertama juga orang Minang. Iya. Jadi memang dalam darah kita nih, gennya DNA ini ada orang politiknya, ada politiknya. Iya. Dan umumnya orang pintar semua. Makanya dimanapun saja pasti ada orang Minang, ya kan? Di Ya. bulan pun mungkin ada juga orang Minang bikin rumah makan Padang di sana, kan? Iya, benar. Karena berarti kan orang pintar semua. Jadi sebetulnya tidak asing untuk urusan politik. Bahwa saat ini ya mungkin kita belum beruntung karena kemarin, tapi setidaknya di 2024 ini harus menjadi pembelajaran. Iya, benar. Kami siap. Sekarang ini asal kami tawarkan, ya kami tawarkan kepada khususnya kepada orang Minang terlebih dahulu, pasti mereka sudah takut. Nado pitir. Jadi sekarang memang menakutkan sekali, dan kami sengaja nggak mau bicara itu. Iya. Tadi Bu Zur juga ada pikir-pikir. Pasti katanya kalau mau jadi caleg ini PT harus banyak. Iya. Nado PT. Jadi kayak semacam sudah muncul. Nah, ini memang sebetulnya menakutkan sekali ya. Money politik ini sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Sehingga akhirnya anak muda yang punya idealisme, yang cerdas, punya moral, intelektual itu akhirnya tidak bisa mengekspresikan kemampuan dia. Ya. Karena memang begitu pragmatisnya masyarakat. Nah, ini sebetulnya tadi sampaikan edukasi. Iya. Dan ternyata edukasi ini walaupun kewajiban daripada partai politik maupun KPU itu tidak, boleh katakan tidak berhasil. Ya, bahkan banyak partai itu membajak kader-kader yang potensial misalnya. Ya, mereka hanya instan. Ada beberapa partai mungkin yang membuat kaderisasi misalnya. Benar. Ya, ada partai memang saya akui itu ada partai kaderisasi. Tapi memang seharusnya seperti itu partai politik, memberikan edukasi pendidikan politik dan kepada masyarakat ini. Ini sebetulnya momok daripada money politik ini begitu menakutkan, membuat orang takut. Bapak sudah takut semua dari itu. Iya. Apalagi yang sudah pernah terjun, habis dia di situ nggak jadi ya itu trauma. Saya banyak cerita lah kemarin ya, yang mungkin sudah habis ratusan juta, miliaran, ya rumah lewat, semua lewat, nggak jadi. Ya bahasanya mungkin dibohongin itu macam lah. Jadi memang seperti kata Pak Arlon ini nggak gampang menjadi caleg. Akhirnya saya keluar juga. Ini bukan saya mau menakut-nakuti ya, memang. Tapi sebetulnya tidak juga. Ya kalau kita jadi dengan menghabiskan uang yang banyak itu biasa. Tapi kalau kita jadi dengan tidak menghabiskan uang banyak itu berluar biasa. Ada juga, ya seperti Buya Safari Ramadan juga nggak banyak uang aku. Iya. Tergantung bagaimana kita sampai tadi memang memperbanyak, kuncinya memang silaturahmi. Iya. Harus dekat. Kalau masyarakat sudah tersentuh, tidak ada masalah. Saya alhamdulillah 2 kali di provinsi. 2014 saya meraih hampir 15.000 Benar. suara, peraih suara terbanyak sebatang. Ya. Di 2019 saya kena sedikit tsunami, ada 0102. Iya. Dan P3 dukung, belum lagi kena Ahok segala macam. Ya. Dan terakhir ketua umum kami ditangkap KPK, jadi cukup buat sedikit, tapi alhamdulillah karena masyarakat memang sudah sama saya cukup dekat, kenal, mereka tidak memandang hal tersebut. Jadi memang banyak faktor sebetulnya, partai dan sebagainya. Tapi saya sampaikan di sini kepada baik yang hadir di sini maupun apa. Pertama saya juga mendorong Budo-Budo Kanduang itu maju. Bu Zurniati ini tentu dari sisi pengalaman sudah cukup, pendidikan cukup, ya. Dan beliau tadi mengatakan ingin
mengabdikan mungkin sisa umur, dan itu sangat mulia kalau menurut saya. Dan di Sekupang tentu siapa yang tidak kenal Gus Dur, potensinya saya pikir luar biasa, peluang untuk jadi cukup besar. Kita mencari partai yang bisa mendudukkannya, karena kalau misalnya melawan incumbent pasti berat, ya kan? Tentu dilihat mana-mana yang peluangnya, karena kita memang untuk jadi dewan bukan jadi caleg. Ada orang cukup jadi caleg udah senang dia, ya kan? Nah, kita masuk mau di daftar caleg tetap tuh sama dia. ada senang. Nah, jadi memang ini nggak bisa, sekali lagi nggak bisa sampaikan sini. Kalau bicara pengalaman, ya kita bisa. Tinggal bawa aja ayam kuning, pulut kuning sama ayam. Nanti kita bahas ya. Tapi insya Allah dari sekarang memang bulan Agustus sudah dimulai tahapan. Agustus 2000. Ya, pendaftaran partai politik. Oh. Nah, caleg itu nanti bulan 5 tahun depan, bulan 5 pendaftaran. Sekarang Pilpres. Dan ini memang kontaminasi antara Pilpres dengan ini pasti berpengaruh. Tapi setidaknya tidak ada lagi 01, 02 nanti, karena lebih daripada 2 Benar. Mudah-mudahan, karena memang kita sudah pengalaman lah kemarin ya. Ada cebong, apa macam-macam lah. Ya. Jadi sekali lagi kepada dosen kami orang Minang, kalau memang ingin berbuat lebih banyak lagi, inilah memang harus tampil dan berani. Saya pastikan atau saya katakan, kita orang Minang punya gen politik, punya DNA politik daripada leluhur kita, pejuang kita, dan cukup banyak orang Minang mempunyai orang-orang pintar yang memang hebat-hebat di pusat sana, dan itu sudah terbukti. Tinggal bagaimana kita di Batam sama Kipri ini bisa mewujudkannya. Saya pikir mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih sebelum kita mencoba minta pendapat dari beberapa panelis kita yang hadir bersama kita dengan narasumber utama, Bang, khusus untuk pilkada. Pilkada serentak khusus Kota Batam, tadi Mak Jafirman sampaikan, Ibu Zur juga sampaikan, dan beberapa para analis pun juga menyampaikan, itu cukup menarik khusus untuk Batam pilkada tahun 2020. Bagaimana Abang yang sebagai salah satu dulu pernah mengikuti konsentrasi Pilwako di Kota Batam, satu, melihat peluang itu, yang kedua, maukah Abang untuk memanfaatkan peluang tersebut? Iya, saya ini sudah 4 periode 20 tahun, hampir 20 tahun jadi orang politik. Tentu sebagai orang politik itu orientasinya kekuasaan. Iya, benar. Dengan kekuasaan dalam arti kata bukan kita mau berbuat apa, tentu bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Bahwa partai politik pasti menginginkan kadernya atau orangnya itu menduduki jabatan-jabatan politis yang memang diatur oleh undang-undang, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Pasti semakin banyak seperti itu, dan itu saya pikir sah-sah saja. Dan terkait posisi saya, tentu saya juga tergantung partai politik. Partai saya ya P3 dan P3, dan memang benar 2010 saya pernah ikut kontestasi. Memang pada saat itu hanya ya bahasa tes water lah, ya kan? Kebetulan saya ketua partai, dan pada saat itu tidak mundur untuk maju, hanya cuti, ya kan? Nah, kalau sekarang kan harus mundur. Tentu seiring dengan waktu dan umur juga kita tentu sangat realistis. Kita lihat peluang. Saya yakin tentu setiap orang, setiap suku pasti ingin, ada sukunya mungkin yang duduk, pasti menjadi suatu kebanggaan. Benar. Ya kan, sama di mana saja sama seperti itu. Jadi kita biarkan ini mengalir, dan saya terus berikhtiar bagaimana tentu meningkatkan popularitas, elektabilitas, karena bagaimanapun sekarang partai politik di dalam mendukung calon, memberikan dukungan kepada calon, tentu menjadi beberapa faktor, salah satunya hasil survei. Dan kemarin sama-sama kita dengar sudah ada lembaga survei yang merilis, dan sebetulnya kita berharap ada banyak lembaga survei yang juga merilis
tapi sampai sekarang belum ada kita dengar dan belum juga ada pendapat. Ya artinya mungkin seperti itulah. Dan saat itu kami baca memang kami sudah pada posisi 15,5%. Betul. Elektabilitasnya, popularitas masih sekitar 53 atau 54 seperti itu. Benar. Memang perlu ditingkatkan. Masih ada waktu. Masih ada waktu itu. Kita lihat nanti di akhir-akhirnya, karena memang pendaftaran itu kan setelah ini kan pileg dulu, pilpres. Oke. Pilkadanya November. Iya, iya. Ya, kalau memang ternyata dukungan masyarakat cukup signifikan, tentu akan kita pertimbangkan. Karena saya pikir menjadi dewan sudah 4 periode sudah cukup melelahkan juga, 20 tahun, ya sudah cukup lah. Iya, iya. Tapi kalau mungkin kita dianggap masih dipercaya dan ingin memberikan kontribusi pemikiran dan juga mungkin apapun itu, ya tentu kita akan pertimbangkan. Tapi sekali lagi itu banyak faktor, ya. Faktornya juga perahunya, tiketnya, partai politiknya, dan juga dukungan masyarakat. Ya. Dan sekaligus di sini juga amunisinya, logistiknya. Karena memang ya Pak Arlon ya, jadi memang besar sekali dan kita realistis lah. Ya, Kita ya. berikhtiar dan yakinlah hasil tidak akan berbohong terhadap ikhtiar. Benar. Ya, Ya. mungkin itu. Apa namanya, Mak, yang disampaikan oleh Pak Irwansyah main tapi-tapi itu, Mak, main aman dulu gitu. Alun nama secara terbuka ya, walaupun di beberapa kesempatan telah pernah dibuka kan begitu. Ya, contoh sampai sekarang belum ada satupun calon yang mendeklar sebagai calon presiden. Benar. Walaupun survei mereka sudah banyak-banyak, belum ada. Benar. Karena memang belum saatnya. Ya, menunggu daripada memang kalau sudah dapat tiket baru deklarasi. Benar. Bahwa menuju ke situ ya pasti semua. Insya Allah mudah-mudahan ya. Iya. Iya. Nanti misalnya, saya declare, saya maju ke wali kota, atau mungkin tidak dapat tiket. Nah, bagaimana kan? Jadi memang sekarang bagaimana? Ya. Biarnya seperti, dan kami orang politik tahulah apa yang harus kami lakukan. Seperti. Tentu kalau kita calik-calik apa namanya, karena kita berbicara kan orang awak tadi, enak berbicara orang awak di sana Minang TV. Potensi orang awak perebutan kalau untuk legislatif lah, mungkin secara umum lah bisa kita menangkap tadi problem-problem tidak proporsionalnya jumlah orang awak dengan jumlah anggota dewan yang ada di Engku Putri ataupun di provinsi. Untuk eksekutif, tadi Mak Jafirman menggambarkan kalau berbicara orang Minang dan melihat pilwako besok cukup menarik karena kita tahu Pak Rudi sebagai seorang wali kota yang periode kedua itu secara undang-undang tuh naiknya kateh lah ya. Atau artinya tidak bisa lah menjadi wali kota di Kota Batam. Nah untuk itu tentu menarik Bang. Enak, cukup menarik itu maksudnya. Kami orang Minang pasti boleh terlepas lah. Kalaupun tidak mungkin di Batam 1, Batam 2 lah enak. Bila orang mau ulang cerita yang lama gitu ya kan. Mumpung kondisinya seperti itu. Ambo sebelum ke penalis yang lain Pak, Ambo minta ke tokoh paguyuban punya keinginan enggak Uda Saipul, Mak Jafirman, jika seandainya di pemilu 2024 itu ada orang awak muncul menjadi calon eksekutif pada saat itu gitu. Itu Mak. Baik. Ambo langsung saja. Ya, pendek. Ambo realistis saja. Ya. Kalau untuk Batam Duo dengan kondisi yang ada kini, karena kita kan berada di lingkungan Betul. itu sedikit banyak kita tahu tentang kondisi-kondisi yang ada. Ya. Sangat realistis orang Minang untuk berada di Batam Duo. Di Batam Duo. Nah, cuman tinggal sejauh mana kita kok mampu untuk melakukan bergaining politik. Itu. Okay. Tetapi kalau realistisnya sangat realistis dan logis. Sangat memungkinkan Sangat itu. memungkinkan dan Ya. itu wajar, pantas.
kalau seandainya untuk Batam 2 orang Minang. Menurut Pak Saiful, dari seluruh tokoh orang awak, warga Batam asal Sumatera Barat yang sudah menjadi tokoh, siapa orang yang tapek kalau menurut Pak Saiful? Kalau mungkin kita kalau kita menyebutkan nama terlalu dini. Terlalu dini ya. Tapi kita pasti punya 1, 2, 3 orang, bukan hanya satu. Ya. Kalau hanya berbicara Batam 1, Ya. kita tidak hanya punya satu orang, Ya, lebih daripada ya, satu ya. orang. Ya, ya, ya. Tinggal kita mencari potensinya dan posisi bergaining politiknya seperti apa. Iya. Tapi yang jelas ada. Kalau Pak Jabrima tadi lah jadi kan terang-terang mengatakan. Dan Ambo sangat yakin kalau memang contoh pasangan yang untuk Batam 1-nya yang pas, Batam 2-nya banyak yang bisa. Dan Ambo yakin kalau itu dilakukan akan jadi. Insya Allah mudah-mudahan. Tinggal kini bergaining politik gitu. Iya. Pak yakin dan percaya apa yang Pak Saiful sampaikan arahnya kemana pun juga kita lah mengerti. Tapi intinya kita berharap orang Sumatera Barat yang ada di Kota Batam untuk pilkada langsung 2020 Kodapek memang yang ada orang awak yang memang mau berada dalam perebutan eksekutif walaupun itu Batam 2 kan gitu. Ya, kini pertanyaannya, mampu nggak kita membangun kekuatan untuk lobby-lobby politik? Wah, Insya Allah. Tentu ketua paguyuban yang punya apa bergainingnya kan gitu. Oke, di sana saudari nanti di sana kita coba bertanya-tanya kepada penulis. Di belakang ada Pak Ahmad Sosiawan, beliau pernah mendeklarasikan di dalam media sosialnya yaitu orang awak memilih. Jadi Pak Iwan dalam membentuk orang awak memilih tersebut, sebenarnya keprihatinan apa yang ada di dalam diri Pak Iwan sehingga membuat sebuah komunitas kecil, mungkin belum begitu berkembang, tapi ada sebuah ide besar yang muncul dan lahir dari komunitas kecil tersebut dengan memberikan nama orang awak memilih gitu. Terima kasih untuk menghemat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam hormat untuk Kasado dan Sanambo yang ada di Siko. Bicara mengenai politik lah sama kita dengar sadonya. Jadi orang awak memilih atau ambo sendiri kami sedang membangun bagaikan koin mata uang mata uang, dua kekuatan dalam satu pergerakan. Wah, yang tidak bisa dipisahkan dan malah saling mendukung, yaitu kekuatan sosial dan kekuatan politik. Ya, kekuatan sosialnya kita bangun di Rang Awak Peduli. Ya. Alhamdulillah kita galang dana-dana baik dari pribadi maupun institusi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, kita curahkan untuk warga Batam, bukan untuk orang awak saja. Ya. Warga Batam. Jadi kita bangun image Rang Awakku Peduli. Jadi suatu saat nanti kami berkeinginan setiap caleg orang awak itu yang muncul ke namanya, orang awak punya peduli. Kalau awak banyak membantu orang di sosial, akan ada tuh seperti cuci otak. Kita perbuatan peduli dan kita lah lakukan selama 3 tahun tanpa memandang suku. Ya. Jadi, tujuannya supaya terbangun image orang awakku peduli, kepeduliannya tinggi. Suatu saat ada caleg, kalau orang awakku peduliannya tinggi, kalau ini jadi anggota dewan, enggak anggota dewan itu kepeduliannya tinggi. Ya. Jadi mungkin bisa akan lebih baik daripada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi yang keduanya itu sosial, kita bangun gitu. Dan yang keduanya kita tidak bisa terlepas dari politik. Dan kita bangunlah kekuatan politik itu di Rang Awak Memilih. Jadi Rang Awak kita sebagai sebanyak pembahasan itu tadi, kita ambil solusinya saja. Udah, kita akan membangun kekuatan politik di Rang Awak Memilih. Jadi siku ada dua mata uang tapi berbeda sisi ya. Rang Awak Peduli 100% tidak boleh dibawa-bawa ke politik. Oke. Ya. Tapi seluruh relawan Rang Awak Peduli itu baik dari tingkat kota sampai ke tingkat RT kita udah banyak memiliki.
dan itu melalui berbagi kita bangun. Ya. Nah, kita berbangun dengan berbagi, itu wajib hukumnya seluruh relawan awak dulu itu berpolitik. Nah, kita tutup mata, siapanya nggak harus saya, nggak harus Pak Sapril, tetapi nanti kita optimis, endingnya di 2024 kita tanpa bergantung kepada orang-orang politik ini, tapi kita yang muncul namanya nanti di DCT, kita udah tahu ini yang akan kita orang awak memilih, misalnya Haji Irwansyah untuk DPRD Provinsi Kepri. Ya. Itu hak kami. Paling kami ke Pak Haji nanti minta izin, bolehkah kami mempublikasikan pilihan kami. Jadi bukan seperti yang dulu-dulu harus ada uang pendaftarannya supaya dipilih, supaya didukung. Enggak. Kita bebas, kita independen. Jadi kita mengarahkan masyarakat itu, ya kita berbagi dulu selama 4 tahun ini, kita berbagi. Mudah-mudahan di saat kita mengajak nanti mereka juga ikut. Itu tujuan kita. Jadi orang awak milih itu nanti berdapilnya kita akan menetapkan 2 orang sebagai bentuk optimistis kita, karena mungkin seperti di Bengkong udah ada 1. Kalau kita cuma menetapkan 1 nama itu nggak optimis kita, ya kan? Nah, dua caleg kita secara independen kita menentukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang realistis, kata Pak Saiful tadi kan. Nah, jadi kita tanpa memberatkan mereka, kita bergerak selama ini membangun kekuatan sosial, tapi nanti suatu saat kita perlu dukungan politik, mudah-mudahan mereka juga membantu kita. Oke. Dan jadilah rak awak itu nanti ya, seandainya dari 3 dewan ini bisa menjadi 6, 1 aja perdapil, alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan. Itu saja. Oke. Jadi rak awak memilih tidak banyak membahas politik, tapi kami telah membuat solusi politik 2024. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Sulciawan. Ambo bertanya ke Pak Riki, Pak Riki kok jadi siapa ngecek? Pak Bijang boleh kota seuluh ya? Ini orang awak peduli. Nah, di tetangga kecamatan Batu Haji, kan? Ada di sana gitu Pak Aron, ada di sana gitu Buya, tapi di Sagulung justru dari sisi kependudukan mungkin Sagulung yang paling padat ya Bang Ir ya, yang namanya orang Batam asal Sumatera Barat. Ya, Pak Riki sebagai ketua IKSB Kecamatan Sagulung yang cukup viral gini gua. Jadi agak 2 kali mau Pak Riki mah tahu kena jadi caleg Pak Riki sana. Tu Bang Ir yang jadi caleg tu. Ada Pak Arlon yang jadi caleg, ada Pak Arlon atas sarah Pak Riki kok. Ada enggak kira-kira sebagai ketua IKSB memberikan sebuah edukasi ke depannya kepada masyarakat Minang yang ada di Kecamatan Sagulung, gunakanlah hak pilih itu. Sudah tuh, daripada mama kau orang, tentu rancak juga mama kawa. Ada nggak itu yang dilakukan gitu? Jamik, namu hanya mantah. Pergi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, makasih banyak. Yang hormati risiko Bapak Haji Irwansyah, Bapak Firman, Bapak Arun Feristo, Pak Saiful, Bapak Saiful Badri, dan semua rekan-rekan di sini, finalis dan bunda-bunda yang sangat kita hargai. Di Sagulung itu memang penduduk paling padat, ya, itu sekitar 225.000 jiwa. Seluruh kota Batam, Sagulung induknya. Populasi paling tinggi. Populasi paling tinggi. Ya. Orang awak di situ berkisar sekitar 60 ribuan. Oh. Itu data dari
kemarin dari Pak Camat. Masya Allah, 60 ribuan. Tuh serta, balon. Kalau 60 ribu itu hitung politik, kurang awak kan, 6 khusus di Sagulong. Kira-kira berapa orang awak bisa duduk di Sagulong tuh? 3 kursi ya. Lanjut. Jadi Siap untuk pariki tuh. kita di IKSB kita adalah Lamojo mencanangkan seperti anggota dewan yang di Batu Haji. Ada 2 orang awak yang lah jadi di Batu Haji. Tentu kita baguru juo ke Batu Haji. Ya. Di Sagulong itu kita membentuk sebuah organisasi, pasti endingnya juga nanti politik juga. Iya betul. Tapi kita di organisasi tidak boleh berpolitik. dikaitkan dengan politik. Iya. Tapi politik ini wajib kita hadapi. Kita di Sagulong pernah kita sampaikan kepada masyarakat, siapapun yang akan mencalonkan jadi legislatif atau eksekutif, suka tidak suka, kita harus pilih salah seorang dari orang kita. Iya. Mungkin kita kurang suka misalnya Bapak Ujang mencalonkan, Iya. kita pribadi mungkin tak suka, tapi yang lain kan suka sama beliau. Iya. Supaya beliau jadi kok, suka tak suka kita harus pilih beliau dulu, biar jadi. Urusan bisnis beliau tak suka sama kita, itu lain cerita oleh. Iya. Yang pasti yang lain pun akan terbantu oleh dia. Misalnya ada 5 orang yang akan mendaftar, kita bolehkanlah suara untuk 3 orang atau 2 orang gitu. Iya. Tapi kalau mendaftarlah sampai 5 orang, panjang lah kita jadi nih. Jadi setahu ambo di Sagulong itu memang banyak anggota dewan yang kosong. Mungkin 2024 PKB kosong mungkin ya, Pak jelaskan. PKB kosong di Sagulong apa? PAN masih kosong. Nasdem mungkin masih ada. Iya. Jadi banyak peluang untuk orang awak yang akan jadi di Sagulong. Tinggal kita untuk baca untuk suara kita pembulian ke yang Kurang wak. Iya. Jadi sebagian yang di ranting-ranting pun sudah kita himbau juga, siapapun yang kurang Minang kita harus dukung. Suka tidak suka kita harus dukung. Harus dukung. Kalau dia jadi kan belum tentu untuk kita sendiri. Benar. Untuk uramanya yang kita bicarakan sih kok. Kalau pribadi itu urusan di belakang. Kalau untuk urusan banyak pasti ini membantu kurang awak juga khususnya. Jadi mungkin itu dari Ambo. Di Siko juga banyak orang Sagulong yang Ambo bawa tadi. Salah satunya ada ketua-ketua ranting yang hadir, pengurus-pengurus IKSB juga hadir. Jadi itulah bentuk kita, kepedulian kita kepada orang awak yang di Sagulong. Suka tidak suka harus memilih orang awak. Iya, betul. Terima kasih banyak, Pak Riki. Benar, di sana saya dengan TV satunya yang ada di rumah maupun yang ada di kafe. Sagulong adalah merupakan penduduk atau populasi kecamatan paling besar di Kota Batam. Dan itu berarti juga populasi orang Minang paling banyak ada di situ. Tapi memang kondisi dan kenyataan yang ada bertolak belakang yang ada di Kecamatan Batu Haji yang bisa menghasilkan 2 orang legislatif orang Minang. Nah, mungkin itu menjadi catatan penting bagi orang-orang awak yang ada di Sagulong. Mulailah sadar bahwasanya pentingnya kita berpolitik. Ya kan, pentingnya kita berpolitik. Tentu tergantung juga Pak Riki siapa yang akan kita dukung itu sendiri. Tapi apapun namanya, kalau memang judulnya lah orang awak, kok dapet yo tentu bermamak kawak juga, kan begitu ya. Oke, di sana Saudara Minang TV terakhir terlalu banyak penulis kita, Cik Meja, Lado, tinggal Cik Meja lain Pandi. Sebagai seorang intelektual muda di Sekupang,
melihat fenomena-fenomena yang telah disampaikan oleh para tokoh itu tadi itu, tentu harapan kita secara bersama sebagai masyarakat yang memang salah mogo punya keinginan besar mencari di legislatif ataupun di eksekutif itu, orang Minang harus punya peran juga hendaknya lebih banyak dalam menyikapi tahun 2020. Komentar Pak Andi, Pak Andi seperti apa yang mau sampaikan tadi itu, apa kira-kira yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Minang yang ada di Kota Batam gitu. Terima kasih Pak Sapril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesama kita hormati Bang Dr. Irwansyah. Ya. Selamat malam Bang Irwan. Yang sama kita hormati Bang Ir. Ya Bang Ir ya. Yang sama kita hormati Pak orang tua Ambo, Pak Jafirman ya. Di Ambo Pak, kalau orang Cijago kayak di Ambo tuh. Oh yo Babako ya. Babako. Termasuk Pak Ketua kita, Ya. Ketua KBRC, Pak Ardi. Kawak tuh bapak lah tuh. Iyalah betul. Tapi faktor usia lagi ya. Yang sama kita hormati Pak Saiful Badri. Semalam Bang. Ya. Kalau Abangko kalau tidak salah tiada hari tanpa pekerja ya. Tiada hari tanpa kerja, tiada pengusaha tanpa pekerja. Luar biasa. Luar biasa. Yang sama kita hormati Bang Arlon. Malam Bang ya. Kemudian Bundo Kanduang kita, Bu Zurniati, Limpapeh Rumah Nanggadang, ya Sumara Alam Minangkabau, unduang-unduang ke Madinah, Payung Panji ke Sarugo. Mudah-mudahan Bundo berdoakan amanah yang diberikan Bundo Kanduang di Sekupang tadi siang ya Bundo ya, menjadi ibadah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Calon kita kok Pak. Calon apa? Hah? Yang mana calon lah, gitu. Baru sehari jadi udah kanduang kalau calonnya boleh udah kanduang Bang. Iyalah, insya Allah. Insya Allah. Pak Riki, Ketua IKSB, selamat malam Pak. Dan juga Pak Dusana Ambo, Pak Iskandar dari Panjang Pinggir, tokoh masyarakat Timan Baru, Pak Reza, Bundo LP juga, serta bundo-bundo kanduang yang ada dari Seguluang tadi. Sampai mulai 50. Sebentar Pak Andi, mobilnya sampai mulai 50 kita tolong dibantu ditingkat. Lanjut. Ya. Baik Bang Sapril, dari topik ini sangat menarik sekali. Ya. Tapi kalau kita lihat secara akademisinya, ya, Ambo lebih cenderung menggunakan kata-kata peluang. Ya, mohon maaf Pak ya, kita luruskan. Kenapa peluang itu mungkin dalam masa statistik probability adalah kesempatan bagi orang ya untuk mendapatkan suatu mencapai tujuan. Nah, artinya apa? Semua warga Minang ya yang ada di Kota Batam ini itu punya peluang untuk duduk di eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi analoginya Pak kira itu ibaratkan dadu Pak. Dadu punya nama to, kalau kita guncang itu punya kesempatan ya keluar sadonya Pak. Baik motor 1 sampai 6. Tapi ada catatannya Pak. Regulasinya bagaimana? Akan iko. Oke. Jadi kamu berharap mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi dusana kita ya untuk mencapai apa yang Pak sampaikan tadi, eksekutif dan legislatif, khususnya Sekupang. Khusus itu Pak, kamu orang Sekupang Pak. Kenapa? Kamu sangat miris juga dengan adanya Pak Arlon itu dari Batu Haji Pak ya. Batu Haji. Ya, orang awak dari Sekupang belum ada. Sekupang kosong ya? Kosong Pak. Iya. Nah, jadi kita berharap dengan adanya peluang ini ya, kita berharap bisalah ya orang awak untuk mendapatkan suatu posisi di legislatif ya. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan hal itu ya? Kalau dari narasumber yang lain tadi memberikan edukasi ya. Siapa yang edukasi? Yang pertama adalah paguyuban kita Pak ya. Ini sangat berperan sekali ya, bagaimana untuk menjadikan calon legislatif ya dengan memanfaatkan paguyuban tadi. Betul. Ya. Kemudian ya yang namanya inisiatif itu harus ada Pak. Dari calon tadi
Ya, kemudian kita harus kaji juga ada faktor, ya, itu faktor X dan faktor laki, Pak. Ya, faktor X ini Bapak udah paham barangkali ya, ya, finansialnya, Pak. Ya, yang kedua faktor keberuntungan. Ya, jadi kami melihat, ya, dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan peluang dari 2024, ya, kita berharap mudah-mudahan intelektual Minang kita, khususnya di Sekupang, umumnya di Kota Batam, bisa memanfaatkan momen itu, Pak. Ya. Hal yang menarik, Luzur, ya, itu memang betul 27% dari penduduk Kota Batam itu orang kita. Nah, kalau kita tarik garis lurus, DPT tahun 2020, kebetulan mau kita PPS di Tiban Baru, itu Kota Batam kok 587, 527, Pak. 527 DPT. Dikali 27%, 158.628 orang awak, Pak. Itu kata kasarnya, Pak. Itu DPT, Pak. Ya, jadi artinya kita compensate kan 27% dari penduduk. Sekarang kita tarik garis lurus ke DPT. Nah, sebab yang berhak kan DPT ya, Pak Bang ya. Ya, itu 158.000, Pak. Nah, jadi inilah suatu kewajiban dari paguyuban yang ada, ya, bagaimana memberikan edukasi, ya, kepada warganya, ya, sehingganya nanti, ya, kontestasi di 2024, ya, mudah-mudahan, ya, kalau kini di DPRD Bang Arlon 43 ya, 43 Pak ya, ya, Provinsi 2, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, ya, orang Minang matamalah hendaknya, amin, kan itu. Nah, jadi kira-kira begitulah Pak Sapril, ya, dengan doanya harapan kita, ya, adanya kapan perlu kita kaji lah analisa SWOT-nya, maaf. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya atau kesempatan di mana, dan tantangan. Ya, sebab maaf Pak, analisa SWOT ini bukan saja untuk perusahaan, Pak. Ya kan, untuk masing-masing pribadi bisa. Nah, jadi saya berharap bagi rekan-rekan kita yang ingin maju, ya, mari mulai sekarang kita kajilah apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, apa tantangan dan apa peluang. Betul. Ya, sehingganya nanti kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, genderang kontestasi 2024 kita iringi, Pak. Demikian, kita Pak. Mempunyai peluang untuk itu. Punya peluang, Pak. Opportunity kita ada. Demikian, Pak Sapril. Oke, terima kasih banyak Pak Andi Zamutra. Dan sana sama Minang TV satunya lah cukup aja merari gua lah setengah jam 10 lewat ya. Lah lewat 1 jam. Sebelum kita tutup diskusi publik kita yang berhubungan dengan judul yang telah kita sampaikan, kepada para narasumber utama ada enggak statement terakhir, ya, statement terakhir yang ingin disampaikan sebelum kita tutup dialog kepada Bang Ir, kami silakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya ingin memanfaatkan momen terakhir ini dalam dialog yang luar biasa. Tentu terima kasih kepada Suara Minang TV yang sudah memprakarsai, yang mudah-mudahan dengan program ini membuka mata orang awak, orang Minang untuk melek politik dia. Bisa tidak saja pasif tapi juga aktif. Dan untuk itu kami dari P3 ini mempromosikan diri sedikit, mumpung saya punya kewenangan, kami membuka tangan, membuka pintu kepada orang awak yang mau maju jadi caleg di 6 dapil. Kebetulan dari 6 dapil cuma ada 1 yang ada incumbent, 5 masih kosong. Terbuka peluang, silakan dimanfaatkan. Itu saja. Siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan karena memang kami yang punya pegang peranan, insya Allah kami bisa memprioritaskan orang awam untuk jadi caleg. Amin. Terima kasih. Pak Alon, ada komentar terakhir? Baik, terima kasih dan sanak Minang TV di mana pemberado. Seketik demo tambahan. Pertama poinnya, kita masyarakat Minang harus berubah, ya. Mindset itu berubah dulu. Benar. Kita tidak boleh ego, ya. Contoh begini, ketika ada saudara kita maju di satu dapil,
Ya kalau nak mampu, tidak usah maju. Kita dorong yang mampu. Jangan berebut maju. Kan tahun 2019 itu Sado maju. Artinya kekuatan politik terpecah-pecah. Nah, artinya poin itu. Jadi kita sepakati kalau ini mumpuni, siap ini kita dorong. Karena apa? Kalau Sado maju tetap tidak akan dapat kursi. Percuma kita Cuma berdiskusi. suara itu sia-sia nanti. Benar. Mampunya dalam segi apa? Semua Termasuk faktor kecil Pak Andi tadi. semua hal. Ya. Jadi artinya mampu itu lahir batin mampu, tidak terbebani dan memang kos politik ini tinggi. Ya. Ya, kata Pak Haji Irwansyah tadi ada yang kecil. Betul, tapi tetap namanya politik kosnya itu pasti ada dan itu besar lah. Yang kedua, saya mau bertegas juga tadi Pak Irwansyah sampaikan P3 juga membuka peluang. Nasdem lebih membuka peluang lagi. Tepuk tangan. Artinya apa? Mohon maaf, sekarang Nasdem 7 kursi di DPRD Kota Ya, Batam. benar. Kami punya target 8 sampai 10 kursi di DPRD Kota Batam. Berarti yang 3 itu rawa anda aja lah. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Sagulong nanti dari Riki gabung di Nasdem. Di Sekupang nanti Ibu. Artinya peluangnya ada. Iya, benar. Kenapa? Sekarang zamannya biru, ya. Langitnya biru, atasnya biru, bawahnya biru. Mungkin itu tambahan dari Ambo. Intinya luar biasa Pak Sapril, anak kesadonyo. Tentu itu acara luar biasa dari awak untuk awak. Benar. Dan itu ditingkatkan. Betul. Kalau ada yang tapi lain contoh Sungai Buduk nanti dipanggil juga Pak. Betul. Dihadirkannya, dimunculkan. Artinya masyarakat tahu lah. Ya. Siap. Kemudian Sagulung muncul, Batam Kota ada, Sebeduk ada, 6 dapil yang ada kok, kita ada wakil hendaknya. Insya Allah. Amin. Dan kami Batu Haji punya target 3 kursi untuk Luar biasa. Tepuk itu tangan. target kami di Batu Haji. Iya. Mungkin itu tambahan dari Pak Sapril, mudah-mudahan maju Sorong TV Amin. dan berkembang, mudah-mudahan menjadi TV yang betul-betul TV asli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana Sorong TV sadarnya terakhir. Awak punya kawan mulai dari tahun pemilu pertama pasca reformasi. Kami merangkak di tahun 2003 ya, lah mulai kita bergerak dalam tanda petik apa nama orang awak ya Pak Reza ya. Dari setiap pemilu Pak Reza sebagai salah seorang yang ada di tingkat grassroots, terlepas dari partai apapun Pak Reza pegang kini, Wak minta statement terakhir bagi Bang Reza, walaupun ko yang pertama, tapi yang terakhir dan saya, karena insyaallah sebentar lagi akan kita tutup. Ba'a pandangan Bang Reza yang di tingkat bawah. Kalau beliau-beliau ini kan orang di level atas nih, ada ketua, anggota dewan dan seterusnya. Bang Reza adalah biasanya menjadi kaki tangan di tingkat grassroots. Termasuk pengalaman bersama kita di tahun 2023 dari Partai Bintang Reformasi. Komentar Bang Reza terhadap itu. Jadi sebelum Ambo berkomentar, Ambo ada pantun jos kete. Seperti yang dicanangkan dari ketua Ambo. Ya. Kebetulan Ambo pun orang IKTD dan sesuku sama mama Ambo. Cian ya Ambo. Jadi pantunnya batu sangka balante batu, para jual lah buah basilang. Kalau IKSB bersatu, Batam kita bisa menang. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang pengalaman dari 2003 kita sama Pak Kandas April memang luar biasa. Demi memperjuangkan ruang awak, ndak bapiti disaku tetap bakarajo. Jadi memang gini, dengan Ambo sebenarnya di Dewan juga Pak. Cuman Pak Kakandambo ada kursi, Ambo menjaga pintu beliau. Jadi Tukang pacik kursinya. Tukang pacik kursi. Tapi Ambo tahu sampai kini Bang Arlon di Batu Haji cukup familiar lah. Ya. Artinya 3 tahun, 3 periode, 3 kali mencalonkan baru kini. Ya. Itulah seorang petarung. Jadi memang mencalonkan itu bukan gampang, susah. Tidak mau diawak deh, karena mau diawak. ya. Harus petalung, bukan petelor. Ya. Jadi kalah ulang balik sampai 3 kali aja. Ya. Kalau 3 kali ya pikirnya rumah tangga lagi. Betul. Jadi memang sebenarnya kita ini kini kan ada wadah.
IKSB kini ala ado cabang di masing-masing tingkat kecamatan. Ya. Memang kita miris 3 anggota dewan yang ada di DPRD Kota Batam, termasuk karena kita Pak Arlon, Pak Sapari Ramadan, dan juga Pak Sarul. Dulu 3, kini 3. Memang kalau memang pencalekan itu kita tidak bisa kerja seorang, tetap di bawah yang akan mendukung, ya kan? Kadang-kadang kita takut, kok calon lo jadi kok yang di bawah takut. Jadi disitulah bentuk cemano tim itu bisa mengakomodir calon-calon yang dibawa untuk mendorong suara untuk NRT. Memang kita go ibarat orang Minang tujuh luri kalingki yang berkawin. Jadi istilah itu kita buang. Betul. 7 luri berarti 1. Iya. Jadi memang kami di Sekupang bekerja pandi, kami di Sekupang akan mencari kira-kira siapa yang layak untuk kita dudukkan. Karena dipantau karena menjadi anggota dewan itu seperti yang dibilang Pak Bang Irwan Pangir, popularitas, royalitas, terakhir tas. Ya. Jadi tiga-tiganya harus sejalan. Ya. Popularitas ada, royalitas ada, cuma ya kan? Jadi harus seimbang. Ya. Jadi memang kita mengajak kepada seluruh warga Sumatera Barat yang ada di Kota Batam, jika ada rekan atau warga kita yang ingin mencalonkan diri, yuk sama-sama kita dukung. Tapi dengan satu catatan, ketika memang terpilih harus komitmen. Jadi balik ke bawah. Jalik ke bawah. Jangan beko ala duduk nak lupa. Iya. Ya kan? Itu yang terjadi. Memang menyatukan orang awak itu terlalu bare. Betul. Terlalu bare. Itulah menjubung. Contoh pas April 2003, ya kan? Ala duduk barang gua mau baik lagi kan? Hilang saya. Ya karena apa? Karena tas gua terlalu tinggi untuk melakukan tas. Hamil 2 pleno hilang. Suara 1350 menjadi 135. Hilang 0 cie. Hilang 0. Di situ ambo tegaskan, izin ambo jadi tim sukses. Kalau menjadi tim sukses, ibarat orang menyilam sekalian, jangan nampak je kepala. Iya. Nah, kau nampak lo kau naik lo pindah lo kemari, nampak lo seorang kau pindah lo kemari. Fokus pada satu orang, keinginan kita untuk mendudukkan orang. Jadi tim sukses jangan mencari keuntungan. Insya Allah kalau yang dua itu keuntungan itu akan dapat. Contoh Ambo sendiri berjuang akhirnya Ambo dibawa oleh orang terpilih untuk mendampingi beliau untuk di sekitar Batam. Cuman itu aja, mudah-mudahan ikut himbauan bagi kita. Kalau kita tidak berpolitik, kita rugi. Satu orang berpolitik. Contoh maaf, kita sama Sumatera, tapi yang banyak Sumatera Utara, miris gitu kan? Padahal kita imbang. Jadi memang ikut kita minta juga kepada petinggi-petinggi KSB, ayo kita imbau kepada masyarakat kita dan harus memilih dan memilah. Jangan ketika hanya sekedar ingin mencalek ada foto. Kalau Ambo ingin mencalek dari 2019 lah meminta, tapi karena malu. Kenapa malu? Semuanya tapi seperti tadi royalitas, popularitas, tas. Kita punya popularitas, royalitas, tapi tas yang kurang. Ya kan? Sadar ini. Ada gitu itu. Mendingan kita menaikkan seseorang yang penting orang itu komitmen terhadap janji-janjinya ketika lalu dua. Oke. Terima kasih banyak Pak Reza sebagai salah seorang tim sukses yang cukup lawas di khusus Kecamatan Sekupang ya. Oke, bersama saya mengulangi misalnya alhamdulillah lah lebih dari 90 menit lebih kurang dialog publik itu dengan berjudul kita ikutin apa yang disampaikan oleh Pak Andi, peluang kurang awak dalam Pileg 2024 dan Pilkada langsung 2024. Itu tadi bukan prospektif, peluang. Bersama saya minta tim misalnya, guys, mulai berakhir diskusi-diskusi.
Bagi pemirsa yang ada di rumah, diskusi itu bukan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang harus diikutin dan harus ditaati, tidak. Tapi diskusi-diskusi yang kita lakukan di SMKV lewat Solo Minang TV itu adalah mencoba memberikan edukasi-edukasi, melahirkan hal-hal yang positif yang sehingga mungkin pelan tapi pasti bisa menambah wawasan bersama yang ada di rumah ataupun pengunjung SMKV yang ada di kafe kita. Udes. Pak Host, 2 jam kita berdialog, berdiskusi, banyak hal yang bisa kita dapatkan dan terutama untuk penonton setia SMTV dan mungkin banyak juga komentar yang kita tidak bisa bacakan. Dan yang pastinya dari tadi itu, dari pertama muncul itu jagoan masing-masing yang muncul. Ambo P3 dukung Pak Irwansyah gitu, Ambo Batu Haji dukung Pak Arlon. Nah dari tadi itu yang muncul jagoan masing-masing gitu. Tetapi Pak Host, Iko bukanlah untuk terakhir kali kita mengadakan Iko. Besok seperti yang diarahkan oleh Pak Arlon dengan tokoh-tokoh tadi, kita akan undang seluruh kecamatan bergiliran gitu. Dan yang narasumbernya pun itu bergantian. Sehingga kita suatu waktu mungkin setelah 2 atau 3 kali atau 4 kali kita ambil, berarti Iko lah yang harus kita lakukan gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Tetapi satu yang bisa kita ambil kesimpulan yang terakhir tadi, apa tadi Pak? Loyalitas, popularitas, loyalitas, tasko yang payah, Pak. Tasko yang payah. Maka tadi kita tanya Pak Arlon, Pak maha. Jadi itu sih Pak, awak kamu calon baru ke Pak Irwansyah, buka kamu calon baru ke Pak Arlon 1,5 nak kurang dibaca. Itulah mundur lah ya kawan. Tapi intinya kita berharap orang Minang itu yang penting punya kemauan. Oke, Dunsana Solo Minang TV sadanya dan Dunsana yang hadir di SMKV. Terima kasih banyak kepada Dunsana yang hadir menikmati waktu diskusi live streaming kita di dalam dialog publik edisi 19 Juni tahun 2022. Selamat menikmati minuman dan hidangan-hidangan yang disediakan oleh SMKV. Kami minta maaf jika seandainya ada pelayanan-pelayanan terhadap Dunsana sadonya yang hadir bundo-bundo apa-apa udah mau, tentu kami minta maaf karena apa namanya terutama tentu karena memang keterbatasan dan kelemahan itu adalah milik kita dan kesempurnaan itu hanya milik yang kuasa. Dunsana yang ada di rumah. Tapi Pak Host, sebelum ditutup, tadi Pak Arlon tanya Iko dananya dari mana? Pak Arlon lah bisa dari belakang. Mana tahu sponsor untuk SMTV berikutnya dari anggota dewan. Dunsana Solo Minang TV yang ada di rumah, kami minta maaf sekadang-kadangnya memang kami tidak bisa membacakan komentar-komentar daripada Dunsana karena memang kesibukan kita di dalam rangka melakukan dialog-dialog secara langsung kepada narasumber utama kita. Ibu Zurmiati, terima kasih banyak Bunda. Ketua Bundo Kandua Kecamatan Kupang, selamat untuk Bundo. Mudah-mudahan 2024 bisa melirik untuk menjadi perwakilan perempuan Minang yang ada di legislatif ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Irwansyah, Bang Ir. Terima kasih banyak telah hadir yang meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa dan memberikan sedikit penghargaan kepada SMTV dengan menghadiri undangan dialog kita pada hari ini. Kodape jangan bosan Bang Ir, insya Allah kita lakukan program-program yang seperti itu lanjutnya untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Tapi tadi paling banyak itu pendukungnya Bang Ir. Bang Ir ya? Iya luar biasa. Kok banyak pendukung Bang Ir?
Tentu minta di subscribe juga ndaknya channel YouTube kami deh. Ada korelasi juga ndak gitu? Ada channel Suara Minang TV yang ada di YouTube. Kan itu? Oke. Mak Firman, terima kasih banyak Mak yang telah memberikan sebuah pemahaman bahwasanya problem di tengah masyarakat itu adalah ada dua. Satu dari sisi administratif yang memang sering Mama temukan di lapangan pada saat aktif menjadi seorang pembina dunia pekerja sebagai seorang ASN di Departemen Tenaga Kerja pada saat itu. Dan yang kedua, persoalan adalah apatisme masyarakat khususnya para pekerja terhadap dunia politik itu sendiri. Anak panek-panek dan kamu dekonya tetapnya di. Tapi tadi lupa nanya sama Pak Jalfirman cerita kita siang tadi. Beliau kok majunya di sini atau di kampung, tapi besok kita undang Bang. Itu podcast khusus betul. Iya, podcast khusus. Beliau. Bang Saiful Badri, terima kasih banyak sebagai seorang pejuang pekerja di Provinsi Kepri dan sebagai Ketua Gonjong Limo Kota Batang mempunyai optimisme untuk bisa orang awak gol duduk lebih banyak di legislatif ataupun di eksekutif. Kalau seandainya kita realistis dan kalau seandainya seluruh komponen masyarakat Minang itu benar-benar bersatu di dalam mendukung tersebut. Bang Ron, terima kasih banyak atas kehadiran Bang Ron. Kalau tidak salah beliau baru balik dari Jakarta. Iya. Apakah karena memang ada acara di SMTV beliau datang kemari dari Jakarta atau memanglah selesai tugas di Jakarta? Kalau ada yang Tuhan yang tahu juga Bang Ron. Kalau ada yang kalau minta galang model pakai Ketua Gonjong Limo, boleh hubungi Pak Arlon. Oke. Bunda-bunda, para penulis, Pak Andi Samudra, Pak Iskandar, Pak Ardi, Pak Riki, Bang Reza, Bang Ujang, Bunda Kanduang. Bunda Kanduang Kecamatan Sekupang yang kini sedang euforia. Selamat kepada Bunda Kanduang Kecamatan Sekupang mendapat suksesi Ketua Bunda Kanduang yang baru ya. Silakan kita dukung. Tunjukkan perempuan Minang benar-benar adalah perempuan yang punya harkat dan punya harga diri yang cukup luar biasa ya. Dan juga mohon maaf kepada para audiens kita yang mungkin tidak keseluruhan bisa kita berikan kesempatan untuk menyampaikan argumen-argumennya. Ya. Tapi akan ada sesi berikutnya masih banyak. Tahun 2024 masih ada 2 tahun lain. Insya Allah kita akan coba lanjutkan diskusi-diskusi publik, dan untuk anak-anak yang sebagai panelis yang tidak bisa dan tidak punya waktu, kami minta pendapat, kami minta maaf. Iya. Pak Ahmad Sosiawan, terima kasih banyak atas kehadirannya dari Bengkong datang kemari. Orang awam memilih jangan lupa pilih Desmanis. Oke. Di sana Sambil Ilham dari Tanjung Mas, terima kasih banyak hadir, dan seluruh pengunjung SM Cafe terima kasih banyak. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami all crew Suara Minang TV, Safri Bahar host dan Desmanis menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya jika bunda-bunda kalau Desmanis acara oleh Bapak sampai selama beda ibu agua. Kami all crew Suara Minang TV menyampaikan permintaan maaf jika ada yang salah dari awal sampai akhir, baik dari sisi dialog. Untuk itu sana yang ada di SM Cafe, jika ada kurang yang salah, yang kurang-kurang, tolong dimaafkan atas segala bentuk kesalahan-kesalahan kami dari awal sampai akhir. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara ulang awal.